Bab 1, Serangan Penjahat dengan Taser. Hah, mana tatoku? Zhao Yu menyingsingkan lengan bajunya dan terkejut melihat kedua lengannya sendiri, yang berwarna putih dan tanpa cacat. Sebelumnya, kedua lengannya ditutupi oleh tato dua naga oriental, yang digambar oleh salah satu seniman tato paling terkenal di daerah tersebut. Kedua lengan itu tampak menakutkan, paling tidak begitu. Tapi, di mana mereka sekarang? Zhao Yu mengangkat kepalanya dan mendapati dirinya duduk di sebuah kantor yang terang benderang yang terbagi menjadi banyak bilik kecil. Saat itu, kantor dalam keadaan kacau balau. Telepon berdering terus-menerus, dokumen beterbangan, dan banyak pekerja kantor berlarian di lorong. Semua dari mereka menunjukkan ekspresi cemas dan jengkel di wajah mereka. Baiklah, baiklah, semuanya, berkumpullah. Seorang pria parubaya berjaket coklat muncul dan mengarahkan perhatian semua orang. Ketua tim Kuping sekarang akan menjelaskan kepada kita situasi mengenai kasus pemerkosaan dengan Taser. Malam ini, kita akan berangkat, jadi semuanya dengarkan baik-baik. Orang lain dengan cepat menarik papan tulis yang penuh dengan kata-kata, bersama dengan banyak gambar yang dipajang di atasnya. Mendengar pengumuman itu, banyak pekerja segera berkerumun di sekitar papan tulis, menarik kursi jika memungkinkan sebelum duduk dan menonton dengan saksama. Adapun Zhao Yu, dia hanya tetap di tempat duduknya. Saat itu, dia masih dalam keadaan syok. Zhao Yu menyentuh telinga kanannya, masih utuh. Seperti yang dia ingat, telinga kanannya seharusnya terbelah dua saat berkelahi dengan seorang bocah kecil. Zhao Yu berharap bisa melihat wajahnya sendiri melalui cermin atau semacamnya. Ia melihat sekeliling dan matanya tertuju pada sebuah foto yang terletak di meja kantor. Foto itu menggambarkan seorang pria muda yang tampan mengenakan seragam polisi, tetapi pria itu tampak persis seperti dirinya. Gila! Keterkejutan itu akhirnya berlalu, dan lelaki itu merasakan kenangan asing membanjiri pikirannya. Zhao Yu akhirnya menyadari, mungkinkah, bahwa ia telah bertemu dengan main crossover yang legendaris. Dia masih ingat dengan jelas bahwa dia dulunya adalah orang kuat teratas di mafia King Long, seorang penjahat sejati. Meskipun nama aslinya adalah Zhao Yu, semua orang memanggilnya Raja Petarung Zhao. Apa yang terjadi sebelumnya? Yesus Kristus. Apa yang akhirnya diingat Zhao Yu sungguh mengejutkan, dia telah dijatuhi hukuman mati dengan suntikan mematikan. Kenangan itu kini kembali lebih jelas, saat obat itu perlahan masuk ke dalam tubuhnya, dan rasa takut yang perlahan menyebar bersamanya. Ia menggumamkan beberapa pepatah lama, lebih baik mati terhormat daripada hidup seperti anjing. Namun, di tengah gumamannya, bagaimana dia tiba-tiba muncul di sini? Mungkinkah dia benar-benar telah menyeberang ke tubuh lain? Itu begitu mendadak, tidak ada peringatan atau tanda-tanda, atau bahkan reinkarnasi menjadi bayi. Dengan ingatan baru yang memasuki pikirannya, dia terkejut menyadari bahwa dia tidak hanya masih tinggal di dunia biasa, tetapi identitasnya saat ini adalah seorang penyidik di unit investigasi kasus utama. Dengan kata lain, dia adalah seorang polisi. Jadi, tempat dia duduk adalah kantor-kantor polisi. Yesus Kristus. Zhao Yu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dari seorang penjahat jalanan hingga anggota unit investigasi kasus utama. Bagaimana ini bisa terjadi? Kontras ini membuat kepalanya pusing. Pria itu mengusap kepalanya, sebelumnya dia memiliki banyak luka akibat hantaman pisau di kepalanya yang merusak garis rambutnya. Hal itu menyebabkan kebotakannya baik karena alasan kenyamanan maupun intimidasi. Namun sekarang, dia memiliki rambut hitam legam yang panjang, yang menunjukkan citra seorang pemuda tampan. Semuanya, sejak tanggal 12 bulan ini, kota kita telah mengalami 3 kasus insiden pemerkosaan dengan Taser. Pada saat ini, seorang penyidik perempuan berambut pendek dan bermata besar sedang memberi pengarahan kepada semua orang tentang situasi seputar misi mereka. Zhao Yu segera menemukan penyidik wanita itu dalam ingatannya, dia adalah ketua tim unit investigasi kasus utama, tim B. Meskipun masih muda, dia memiliki pikiran yang tajam dan keberanian yang luar biasa, yang membuatnya memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam memecahkan kejahatan. Wanita itu juga sangat populer di kalangan atas. Biasanya, kasus apapun yang membutuhkan kerja sama tim yang penuh akan dipimpin olehnya.
Korbannya selalu perempuan muda berpakaian minim, biasanya dengan beberapa kebiasaan yang bermasalah. Ketua tim Kuping memulai perkenalannya. Tempat kejadian perkara biasanya di tempat-tempat seperti bar dan sejenisnya. Semua kejahatan dilakukan setelah tengah malam. Menurut keterangan korban, pelaku pertama-tama mengikutinya ke gang kosong, lalu memukulnya dengan taser sebelum memperkosanya. Setelah melakukan perbuatan itu, pelaku kemudian mengencingi korban. Mendengar kata kencing, seluruh kerumunan terdiam. Kami telah melakukan tes pada sampel urin, lanjut Kuping, dan telah menyimpulkan bahwa ketiga kasus tersebut memang dilakukan oleh orang yang sama. Selain itu, ketika korban ketiga terbangun di tengah-tengah aksi kejahatannya, ia berhasil mencakar wajah pelaku selama pergumulan berikutnya. Dengan ini, kami juga telah memperoleh sampel darah. Ketua tim Kuping masih menjelaskan situasi di depan papan tulis ketika pria parubaya yang mengenakan jaket coklat tiba-tiba menoleh ke arah Zhao Yu. Pria itu melambaikan tangannya tanpa sadar dan memerintah, "Hei, nak, malam ini kita pasti akan bekerja lembur. Mengapa kamu tidak pergi dan mengambilkan kami kopi?" Zhao Yu melirik pria itu, dia adalah wakil kapten unit investigasi kasus utama, Liu Changhu. Selama Zhao Yu magang di sini, pria itu sering menindas Zhao Yu, memaksanya melakukan pekerjaan kasar lebih seperti seorang pembantu daripada apapun. Selain itu, Zhao Yu di dunia ini bukanlah seorang penjahat atau petarung, melainkan seorang anak laki-laki berkemauan lemah yang baru saja menyelesaikan magangnya untuk menjadi polisi sejati. Bukan hanya Liu Changhu, tetapi banyak rekan kerja yang lebih berpengalaman sering menggodanya juga, memberinya pekerjaan yang jelas-jelas bukan tanggung jawabnya. "Hei, cepatlah." Senyum Liu Changhu memudar saat melihat Zhao Yu tidak bereaksi. "Apa kau tidak mendengarku? Kenapa kau melamun?" Zhao Yu ini sekarang bukan lagi seorang pengecut yang tidak punya nyali seperti dulu. Bagaimana mungkin dia membiarkan mereka menindasnya? Pria itu membanting tangannya dengan keras di atas meja dan berdiri dengan satu gerakan cepat. Tindakannya yang tiba-tiba itu telah mengejutkan Liu Changhu. Bahkan ketua tim Kuping tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan menoleh menatapnya. Aku akan melakukannya sebagai gantinya." Tidak seorang pun menduga akan terjadi gangguan ketika suara feminin seperti lonceng terdengar saat tim menatap Zhao Yu. Semua orang memperhatikan saat seorang wanita bertubuh agak gemuk, dengan kuncir kuda, mengenakan kacamata besar muncul. Nama gadis itu adalah Li Beini, seorang pekerja magang baru di unit investigasi kasus utama. Sayangnya, dia juga sedikit bersemangat. Bahkan belum sebulan sejak dia mulai bekerja, tetapi dia sudah tergila-gila pada Zhao Yu. Namun, itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Meskipun kepribadian Zhao Yu yang lemah membuatnya terus-menerus menjadi sasaran intimidasi, dia tetap enak dipandang, paling tidak, tingginya 5 kaki 10 inci, anggun, muda, dan tampan. Pria itu jelas merupakan tipe yang menarik perhatian di jalan. Ketika Li Beini melihat gebetannya menjadi sasaran serangan verbal, dia segera melangkah maju untuk membantu. "Wakil Kapten Liu, aku akan pergi. Aku masih magang, tugas-tugas seperti ini memang sudah menjadi tanggung jawabku sejak awal." Gadis itu tersenyum pada Zhao Yu sebelum pergi ke lobi untuk membuat kopi. Melihat gadis itu pergi, Liu Changhu menatap Zhao Yu dengan marah sebelum berbalik. Zhao Yu juga menyadari bahwa ini bukanlah situasi terbaik untuk melampiaskan amarahnya, dan menenangkan dirinya untuk duduk. Dia masih mempertimbangkan seluruh situasi. Meskipun dia sedang dalam masa transisi, ingatannya masih sangat jelas, karena baru beberapa menit yang lalu dia dijatuhi hukuman mati. Dirinya di kehidupan sebelumnya dituntut atas pembunuhan, meskipun Zhao Yu sendiri tahu bahwa dirinya dijebak. Korban adalah bos konglomerat real estate. Zhao Yu hanya mengikuti perintah dari atasannya untuk sedikit menghajar mereka, tetapi tidak mungkin dia yang menyebabkan kematian mereka. Lagi pula, bahkan jika itu adalah kematian karena pemukulan, itu akan menjadi pembunuhan tak sengaja. Tidak mungkin itu akan dituntut sebagai pembunuhan. Oleh karena itu, hukuman matinya jelas karena pengaruh luar. Mengingat hal ini, Zhao Yu tidak dapat menahan amarah yang berkobar dalam dirinya. Buku-buku jarinya retak dengan kuat saat dia mengepalkan tinjunya. Jika dia menemukan orang-orang yang menjebaknya, dia akan membuat mereka membayar.
Pada saat ini, Li Beini kembali dengan membawa kopi milik semua orang, dan membagikannya kepada semua pekerja. Wajah gadis itu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bahkan memberikan komentar penghargaan seperti, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Dan, "Semoga berhasil," saat dia memberikan kopi kepada setiap orang. Akhirnya, dia melangkah di depan Zhao Yu, mengedipkan mata padanya sambil meletakkan cangkir kopi terakhir di hadapannya dan merendahkan suaranya, "Petugas Zhao, cangkir ini berisi 2 kantong gula. Kami pasti akan bekerja lembur malam ini, tetapi saya yakin Anda bisa melakukannya." Bahkan sebelum Zhao Yu menunjukkan reaksi apapun, gadis itu sudah berbalik untuk menyimpan piringnya, dengan senyuman di wajahnya. Kapten Kuping telah selesai menjelaskan kasusnya, dan minggir untuk memberikan kesempatan kepada Kapten Jin Zhenbang, petinggi unit investigasi. Kapten Jin sudah berusia lebih dari 50 tahun, dengan rambut beruban. Pria itu sangat serius saat bekerja, jarang tersenyum. Jadi pada dasarnya, semua orang akan sangat sibuk. Kapten Jin berbicara dengan nada formal yang tegas, "Kasus Taser ini sudah terjadi 3 kali, jika ada pelanggaran lagi, maka ini akan menjadi pelanggaran berantai. Kami tidak dapat mengambil tanggung jawab ini. Kami harus berusaha menangani kasus ini secepat mungkin, jadi semua orang harap tetap waspada. Kalau begitu, tim A bertugas untuk mengumpulkan bukti. Karena pelakunya mengikuti para korban, dia pasti muncul di bar yang sering dikunjungi para korban. Cari semua rekaman kamera, temukan orang ini. Tidak hanya itu, periksa juga semua kamera di dekat bar, dan plat nomor mobil. Jangan sampai ada satupun bukti yang lolos." "Dimengerti." Semua petugas mengiyakan. "Tim B, tanggung jawab kalian terletak pada pemeriksaan silang," perintah Kapten Jin. "Kami tidak punya data tentang darah pelaku, jadi kami tidak bisa menggunakan perbandingan darah. Namun, urin pelaku adalah bukti penting. Meskipun kami tidak bisa menemukan kecocokan dengan tes dasar di kantor polisi, kami bisa bertanya ke rumah sakit dan pusat medis lainnya untuk mencari kecocokan. Selama pelaku sudah pernah menjalani pemeriksaan tubuh sebelumnya, kami pasti bisa menangkapnya. Tentu saja, juga, taser yang digunakan oleh pelaku, semua sinyal telepon seluler di area tersebut, dan korban yang melihat wajah pelaku, bukti-bukti ini tidak dapat diabaikan. Pastikan orang-orang memeriksa semuanya." "Ya, baiklah. Sekarang setiap tim telah diberi tugasnya, seharusnya tidak ada masalah. Silakan berangkat secepatnya." Pria itu menyelesaikan pidatonya dan menutup catatannya, siap untuk berbalik dan segera pergi. Tak seorang pun menduga akan munculnya suara berbeda pendapat di tengah kerumunan. "Tunggu, ada masalah." Semua orang menoleh untuk melihat sumber suara itu tidak lain adalah Zhao Yu. Bahkan Kapten Jin sempat terdiam sejenak karena bingung, tetapi segera bertanya, "Ada apa, Zhao Yu? Apa yang tampaknya menjadi masalah?" "Aku," Zhao Yu menunjuk dirinya sendiri. "Aku sedang tidak enak badan sekarang, jadi aku pamit dulu. Kalian semua bisa bersenang-senang dan jaga diri." Bab 2, Sistem Keajaiban. Perkataan Zhao Yu seketika membuat seluruh kantor menjadi sunyi senyap. Kelompok penyelidik yang siap mulai bekerja semuanya membeku di tempat, menatap Zhao Yu dengan tak percaya. Di mata mereka, pria itu pasti sudah gila. Kapten Jing adalah petinggi unit investigasi kasus utama. Rencana investigasi sudah mulai dijalankan, tetapi Zhao Yu tiba-tiba meminta hari libur. Bukan hanya itu, tetapi mengatakannya dengan begitu berani, betapa bodohnya dia. Selain itu, bahkan jika itu benar-benar semacam keadaan darurat, Kapten Jing tidak perlu repot-repot memikirkannya, biasanya cukup dengan memberitahu pemimpin kelompok. Meminta cuti kerja dari kapten sendiri seperti yang dilakukan Zhao Yu sama saja dengan mengejek kapten. Dan tentu saja, mendengar nada bicara Zhao Yu yang tidak sopan, ekspresi Kapten Jing langsung menjadi gelap. "Oi!" Wakil Kapten Liu Changhu langsung memanfaatkan kesempatan itu. Pria itu memiringkan kepalanya dan berteriak, "Zhao Yu, apa kau gila? Sepertinya promosi jabatanmu baru-baru ini menjadi perwira resmi telah membuatmu sombong. Tidakkah kau lihat semua orang berusaha sekuat tenaga untuk menangkap penjahat itu? Meminta hari libur sekarang, bagaimana mungkin kau bisa menghadapi dirimu sendiri?"
Mendengar perkataan Wakil Kapten Liu, anggota investigasi yang lain pun mulai mengejeknya, sambil menunjuk Zhao Yu dengan jari sebagai tanda ketidakpuasan. Kapten Jing hanya menggelengkan kepalanya dengan jengkel sebelum berbalik dan meninggalkan lobi. Kau lihat, setelah kaptennya pergi, Wakil Kapten Liu bahkan lebih sombong. Menunjuk jari ke arah Zhao Yu, dia tertawa dingin. Zhao Yu, nak, kau hanya bersikap bodoh sekarang. Meminta hari libur hanya karena kau merasa tidak enak badan. Di bagian mana kau merasa tidak nyaman? Kram, apa kau butuh seseorang untuk membelikanmu pembalut? Kata-kata Wakil Kapten Liu semakin kasar. Lobi dipenuhi tawa karena kata-katanya. Namun tiba-tiba, di tengah tawa itu, Zhao Yu tiba-tiba mengambil segelas penuh kopi dan melemparkannya tepat ke kepala Liu Changhu. Liu Changhu terkejut karena proyektil itu, dan segera mengangkat tangannya untuk menahannya, tetapi meskipun dia menghalangi gelas, kopi yang mendidih itu tumpah ke seluruh tubuhnya. Gelas itu pecah berkeping-keping saat jatuh ke tanah. Zhao Yu, apa kau sudah gila? Amarah Liu Changhu memuncak. Ia hendak menunjuk Zhao Yu dan menceramahinya ketika Zhao Yu menyerangnya, bagaikan seekor binatang buas. Ia meraung dan menghantam Liu Zhanghu dengan bahunya, membuat wakil kapten itu terpental mundur. Punggung Liu Zhanghu menghantam papan tulis dengan keras, menyebabkan benda itu berguling mundur cukup jauh. Pergi kau, dasar bodoh. Zhao Yu menunjuk Liu Changhu dan mengumpat dengan marah, Liu, aku sudah terlalu lama menoleransimu. Kau pikir kau siapa? Bukankah kau bilang kau suka kopi? Sudah cukup. Kemarahan Zhao Yu yang tiba-tiba mengejutkan semua penyelidik di sekitarnya. Tidak ada yang menduganya. Zhao Yu yang biasanya lemah lembut, bagaimana dia bisa menjadi begitu kasar? Zhao Yu, kau, dasar gila. Sebagai wakil kapten unit investigasi kasus utama, bagaimana mungkin Liu Changhu bisa menoleransi sikap tidak hormat seperti itu? Wajahnya seperti tomat saat ia berdiri lagi, siap bertarung dengan Zhao Yu. Namun Zhao Yu adalah orang kuat yang paling kuat di sana, dia tidak perlu takut sama sekali saat melangkah maju, bersiap untuk pertarungan maut. Pada saat ini, para penyelidik lainnya tidak dapat lagi berdiri dan menonton, mereka semua dengan cepat melangkah maju untuk menghentikan situasi yang semakin memanas. Namun, semua orang hanya ingin menyenangkan wakil kapten, mencoba menahan Zhao Yu dan membiarkan wakil kapten mengayunkan beberapa pukulan ke arah Zhao Yu untuk menyelamatkan muka wakil kapten. Namun, di luar dugaan mereka, kekuatan Zhao Yu sungguh tak masuk akal. Hanya dengan satu ayunan lengannya, para penyelidik yang semuanya sehat itu terlempar ke samping. Bahkan ada yang menabrak bilik, menyebabkan komputer jatuh ke tanah dan merusak monitor. Dalam sekejap, kantor itu dipenuhi kekacauan. Bahkan pemimpin kelompok kuping melangkah maju untuk mencoba meredakan situasi. Li Bei ini malah bergegas menuju Zhao Yu. Dasar orang-orang tolol, Zhao Yu berteriak sambil menunjuk ke arah kerumunan. Semua yang kalian lakukan padaku, aku ingat semuanya. Aku peringatkan kalian sekarang, kalau ada yang masih berani menggangguku setelah hari ini, jangan salahkan aku kalau aku tidak menahan diri. Kata-kata kasar Zhao Yu membuat Zhao Bei ini membeku ketakutan. Semua penyelidik berada dalam keadaan bingung. Tidak seorang pun dapat mengetahui mengapa Zhao Yu yang sebelumnya lembut dan lemah lembut menjadi begitu liar. Zhao Yu. Bibir Liu Changhu bergetar karena marah. Kau, kulihat kau tidak ingin bekerja di sini lagi. Siapa yang peduli? Mata Zhao Yu melotot saat dia berteriak balik dengan nada meremehkan, ini unit investigasi kasus utama. Sialan, aku yang polisi, tidak sanggup menanggung malu. Setelah menyelesaikan luapan amarahnya, Zhao Yu menyingsingkan lengan bajunya, bahkan bersiul sedikit saat ia keluar dari kantor. Saat keluar, ia sengaja membanting pintu keamanan lebih keras dari yang seharusnya, membuat seluruh kantor bergetar beberapa saat. Baru setelah dia pergi beberapa lama, seseorang berani berbicara dengan lemah, apakah Zhao Yu punya masalah di otak? Polisi mana yang menyebut dirinya polisi? Ya, dia dulu sangat lembut, bagaimana dia bisa berubah seperti ini? Hampir seperti penjahat. Zhao Yu, wakil Kapten Liu gemetar karena marah. Dia menggertakkan giginya sambil berteriak, kau, tunggu saja. Membuat kantor polisi menjadi kacau balau memberikan Zhao Yu kepuasan besar,
tetapi kebingungan dalam benaknya tidak berhenti. Dia tidak yakin bagaimana dia bisa masuk ke dunia yang biasa-biasa saja. Tidak hanya itu, apa yang terjadi pada Zhao Yu yang jasadnya dicuri? Dalam situasi seperti ini, apakah itu dihitung sebagai kerasukan, atau reinkarnasi? Ingatan baru itu memberitahunya bahwa Zhao Yu di dunia ini memiliki tanggal lahir yang sama dengan dirinya, lahir di pedesaan, memiliki orang tua yang sudah tua, dan hidup dalam kemiskinan. Keduanya memiliki titik awal yang sama, tetapi saat mereka bertumbuh, mereka menempuh dua jalan hidup yang sangat berbeda. Yang seorang memilih untuk bertarung dan mati di jalanan, menjadi preman jalanan, yang lain berprestasi di sekolah dan masuk Universitas Keamanan Publik Tiongkok, menjadi anggota masyarakat yang bangga, dan kemudian menjadi polisi. Persilangan semacam ini sungguh ironis. Sebelumnya, ia selalu dibuntuti polisi, tetapi perannya kini telah berubah total. Kini, ia sendiri menjadi polisi. Jangan bilang, aku harus mengejar penjahat lain dengan senjata sekarang. Berpikir jauh ke depan, Zhao Yu tidak bisa tidak memikirkan masa depannya sendiri. Sekarang setelah dia meninggal, apa yang seharusnya dia lakukan? Haruskah dia meninggalkan polisi dan kembali ke kehidupan penjahatnya? Atau mempertahankan pekerjaannya, dan memiliki penghasilan yang stabil? Berpikir bola-balik, Zhao Yu dengan cepat mengambil keputusan yang cemerlang. Lupakan saja, yang terpenting adalah merayakan keberhasilan crossover ini, mari kita nikmati hidup saat ini. Sebelum dieksekusi, ia harus mendekam di penjara selama 2 tahun penuh. Sudah lama ia tidak hidup bebas. Ia tidak benar-benar lapar saat ini, tetapi ada kebutuhan jasmani lain yang ia dambakan. Maka, Zhao Yu melambaikan tangan untuk memanggil taksi, berencana untuk bersenang-senang di distrik lampu merah. Pertama, mengurus kebutuhan tubuhnya sendiri, masalah lain bisa dipikirkannya nanti. Mesin mobil menyala dengan bunyi dengungan, Zhao Yu melihat sebungkus asap di samping pengemudi, dan mengambil satu tanpa bertanya, lalu menggantungnya di mulutnya. Pengemudinya pun cukup ramah, bahkan menyerahkan korek apinya kepada Zhao Yu. Zhao Yu menyalakan korek api dan menyalakan rokoknya sendiri. Namun, setelah menghirupnya sekali, ia mulai batuk hebat seolah-olah tersedak. Zhao Yu merasa seperti ingin mengeluarkan batuk dari paru-parunya sendiri, perasaan ini teramat tidak mengenakan. Ya Tuhan, pria itu mengumpat dalam hati. Mungkinkah Zhao Yu di dunia ini bahkan belum pernah merokok sebelumnya? Tanpa diduga, dia baru saja menyelesaikan pikirannya ketika dia merasakan gemuruh di benaknya, diikuti oleh suara androgini yang jelas berbicara tiba-tiba, sistem keajaiban berhasil diaktifkan, melakukan pengacakan. Apa-apaan itu? Zhao Yu menoleh ke arah sopir taksi, namun ekspresi kosong sopir taksi itu memberitahunya bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan Zhao Yu. Zhao Yu tiba-tiba menyadari, hanya dia yang bisa mendengar suara tadi. Heksagram Gen Dui, suara dalam benaknya keras dan jelas. Gen, untuk gunung, dan Dui, untuk danau. Danau di gunung, tidak sulit ditemukan. Anda diberkati. Semoga beruntung dengan kedatangan Anda. Tenang saja. Kata-kata itu diucapkan dengan cepat, lalu berhenti dalam beberapa detik, dan kembali hening. Zhao Yu ternganga, dia tidak ingat sepatah kata pun dari apa yang dikatakan. Apa-apaan itu? Mengapa ada suara-suara di kepalanya? Apakah aku akan gila? Tunggu. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat beberapa kata pertama, sistem keajaiban. Sistem keajaiban. Oh, Zhao Yu akhirnya teringat rutinitas yang sudah dikenalnya. Dalam semua drama crossover yang pernah ditontonnya, selalu ada beberapa sistem ajaib yang muncul. Dengan menggunakan sistem ini, promosi, dan lolos dari kejahatan semuanya dapat dicapai dengan mudah. Aha, astaga, dia telah memperoleh sistem keajaiban. Tapi, sistem keajaiban ini, apa fungsinya? Bab 3, Cinta Sejati. Tak ternilai, 1 malam. 3000. Karena ini adalah sistem keajaiban, haruskah ada semacam pengenalan? Namun, ketika Zhao Yu mencoba mencari di dalam benaknya, tidak ada hal seperti itu. Dia bahkan tidak dapat mengingat suara aneh yang baru saja berbicara kepadanya. Dia dengan marah menepuk kepalanya berulang kali, tetapi tidak ada perubahan. Apa-apaan ini?
Baru saja suara itu berbicara terlalu cepat. Dia bahkan tidak mendengarnya sepenuhnya, hanya mengingat beberapa kata yang berhubungan dengan lotre. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, mungkinkah yang disebut sistem keajaiban itu hanyalah semacam sistem lotre? Jika ya, apakah saya memenangkan jackpot, atau sebaliknya? Zhao Yu tidak dapat menahan rasa kecewa. Bahkan jika dia memenangkan semacam sistem, itu mungkin yang termudah untuk dimenangkan dalam sejarah. Dia mencoba menghisap beberapa hisapan lagi, namun menyadari bahwa setelah batuknya hebat tadi, rokoknya sudah padam. Dia mendesah berat. Dia kembali mencari-cari dalam ingatannya, dan menyadari bahwa Zhao Yu di dunia ini berada dalam situasi keuangan yang buruk, tinggal di asrama kerja, makan di kafetaria kantor polisi, dan dia bahkan tidak memiliki tabungan senilai $1.000. Melihat situasinya, sepertinya satu-satunya sumber pendapatannya adalah gaji dari kantor polisi. Betapa menyedihkan. Dulu saat dia masih preman, setiap hari adalah pesta. Meskipun dia tidak tinggal di rumah mewah, ada gadis-gadis cantik di sana-sini dan setiap malam selalu ada pesta. Hidupnya bisa disamakan dengan kehidupan seorang raja. Dibandingkan sekarang, kehidupan lamanya tampak jauh lebih baik. Namun saat itu, setiap hari adalah pertarungan hidup dan mati, tingkat bahayanya jauh lebih tinggi daripada sekadar menjadi polisi. Selain itu, ada terlalu banyak sampah, mudah untuk mati begitu saja karena suatu agenda tersembunyi. Dia adalah contoh nyata dari hal itu. Zhao Yu dengan cepat memindai ingatannya, dan menyadari bahwa dunia saat ini dan dunia lamanya tidak jauh berbeda kecuali beberapa detail. Meskipun mereka tinggal di kota yang sama, tidak ada wajah atau tempat yang dikenalnya dari kehidupan sebelumnya, tidak ada satupun geng lama yang ada, dan tentu saja, tidak ada teman lama atau bawahannya. Tetapi kalaupun mereka mengenalinya, tidak seorang pun di antara mereka yang akan mengenali Zhao Yu sekarang, karena Zhao Yu yang sekarang adalah seorang polisi. Dia mendesah lagi. Jangan pikirkan ini lagi. Zhao Yu mengalihkan pandangannya ke depan. Mobil itu tidak jauh dari distrik lampu merah paling terkenal di kota itu. Ia pikir ia akan bermain-main sebentar dan bersenang-senang sebelum ia memikirkan hal lain. Setelah mobil berhenti, Zhao Yu memasukkan bungkus rokok dan korek api milik sopir taksi ke dalam sakunya. Ketika pria itu melihat angka 29 tertera pada meteran, ia segera mengeluarkan lencana polisinya. Unit investigasi kasus utama sedang bertugas. Terima kasih atas kerja samanya. Zhao Yu berbicara dengan ekspresi tegas, saya sudah hafal nomor plat Anda, tinggal tunggu sertifikat warga negara teladan Anda. Mengabaikan ekspresi bingung pengemudi, dia membuka pintu mobil dan menghilang. Dalam ingatannya, Zhao Yu yang dulu adalah orang yang baik hati, dia tidak akan pernah datang ke tempat yang meragukan seperti ini. Namun, Zhao Yu yang sekarang sudah berpengalaman, dan dia tahu semua tempat yang menyenangkan tidak dapat ditemukan hanya dengan berjalan melalui pintu depan. Jadi, lelaki itu berbelok ke sebuah gang tersembunyi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan sebuah pintu besi kecil dengan beberapa anak muda berdiri berbaris di luar. Meskipun pintu besi kecil itu terlihat agak suram, apa yang ada di baliknya tanpa diragukan lagi adalah lokasi yang mewah. Zhao Yu tidak punya kesabaran untuk mengantri, dan berjalan langsung menuju pintu masuk. Pintunya dijaga oleh seorang staf berotot dengan indik hidung yang menghalangi jalannya. Tuan, bar kami hanya untuk anggota. Apakah Anda anggota? Pergi sana. Zhao Yu hanya memaki-maki pria itu, hampir meludahi wajah pria itu. Dia mendorong pria itu ke samping, lalu membuka pintu besi itu dan melangkah masuk tanpa peduli. Dalam sudut pandang Zhao Yu, beberapa aturan tidak berlaku untuknya. Meskipun anggota staf bertubuh kekar dengan indik hidung, dia tidak yakin apa yang harus dilakukan terhadap Zhao Yu, jadi dia hanya bisa menyaksikan pria pemberani itu menghilang dari pandangan. Di dalamnya memang ada bar pribadi yang mewah. Banyak lampu warna-warni terpantul di gelas anggur, dekorasi megah di sekelilingnya, emosi memuncak, dan anak-anak muda berpakaian minim bersenang-senang di lantai dansa, berteriak tanpa henti. Zhao Yu tahu bahwa bar-bar semacam ini biasanya tidak dikelola oleh bisnis-bisnis terkemuka, tetapi oleh beberapa kelompok mafia yang kuat. Dari hak milik hingga manajemen, semuanya berada dalam kendali mereka.
Dulu ketika ia masih di jalanan, Zhao Yu menguasai banyak tempat semacam ini sendirian, ia bisa dianggap ahli dalam hal ini. Tentu saja, ia juga tahu bahwa di dalam beberapa ruangan gelap dan privat itu, selalu ada banyak kegiatan ilegal yang terjadi. Jika Anda ingin menangkap penjahat, di tempat-tempat seperti itu, jumlahnya sangat banyak. Namun hari ini, Zhao Yu hanya datang ke sini untuk bersenang-senang. Ia hanya ingin memuaskan hasrat seksualnya. Setelah berkeliling beberapa kali di bar, ia segera menemukan sasarannya. Duduk di depan bar adalah seorang wanita ramping dan anggun. Wanita itu mengenakan pakaian kasual bergaris hitam putih. Dia sedikit gemuk, berpostur elegan, dengan wajah yang cocok dengan bentuk tubuhnya yang cantik. Pipinya memerah, dengan banyak gelas anggur diletakkan di hadapannya, jelas dia telah minum lebih dari sedikit. Gadis-gadis seperti ini adalah sasaran empuk. Zhao Yu sedang merayakan kemenangannya di dalam hati, dia seharusnya bisa menyelesaikan ini dengan cepat dan mudah. Hai cantik, kamu sendirian. Pria itu baru saja duduk sebelum memulai kalimat gombal klasiknya, bagaimana kalau minum 1 atau 2 gelas bersamaku? Aku tahu beberapa resep koktail yang luar biasa. Kamu tertarik mencobanya? Wanita itu tampak linglung saat menatap Zhao Yu dengan penuh pertimbangan, tersenyum, dan cegukan, maaf, tampan, rayuanmu sia-sia. Haha, aku bukan sekadar wajah yang polos dan cantik. Aku di sini bukan untuk berkencan. Oh, begitu wanita itu membuka mulutnya, Zhao Yu mengerti. Wanita ini bukanlah gadis pemabuk yang polos, dia datang ke sini untuk urusan bisnis. Awalnya, Zhao Yu hanya datang ke sini untuk menjemput seorang gadis cantik, dan dia tidak berniat membayarnya. Dia berpikir untuk mengganti targetnya, tetapi agak kesal. Pertama, wanita itu terlalu mencolok, tidak ada gadis lain di sana yang bisa menyamai penampilannya. Kedua, semua orang sudah berpasangan. Jadi akan sulit untuk melibatkan gadis lain dalam percakapan apapun. Zhao Yu telah membuat keputusannya, selama itu terasa menyenangkan, apa gunanya uang? Dia akan menganggapnya sebagai perayaan bagi dirinya sendiri karena berhasil menyeberang. Maka, ia duduk tepat di samping wanita itu, melanjutkan pembicaraan. Hai cantik, jadi perasaanmu itu, seberapa besar? Si cantik tertawa dingin, dengan sigap mengacungkan 3 jari, cinta sejati. Tak ternilai harganya, 1 malam, 3.000. Lagi pula, aku tidak akan pulang bersamamu, atau ke motel murahan. Hotel bintang 4 ke atas atau bangkrut. Astaga, Zhao Yu menggebrak meja, apakah ini perampokan? 3.000, hotel bintang 4, ya ampun. Katakan, apakah Anda memberikan diskon? Tampan, aku tahu kau memang ahli dalam bisnis ini. Wanita itu bahkan tidak berkedip. Kau harus tahu, dengan harga ini, tidak ada diskon. Jika kau punya nyali dan uang, kita pergi sekarang, dan aku jamin kau akan puas. Jika tidak, minggirlah dan jangan buang-buang waktuku. Ya Tuhan, Zhao Yu mencari-cari dalam ingatannya, dan menyadari bahwa bahkan jika dia mengumpulkan seluruh tabungannya, itu tidak akan cukup untuk membeli motel. Jadi, dia hanya bisa berteriak dengan marah kepada wanita itu, baiklah, aku sudah memutuskan untuk pergi. Tanpa ia sadari, sepertinya ada yang mendengar pembicaraan mereka. Zhao Yu baru saja minggir ketika seorang pria berpakaian jas bermerek datang membawa segepok uang dan duduk di kursi Zhao Yu. Ayo, Nona. Pria itu mengunyah permen karetnya dan menamparkan uangnya. Aku tidak peduli dengan uang. Malam ini di Shangri-La, kita akan berkeliling terus-menerus, bagaimana? Ketika wanita itu melihat uang itu, ekspresinya yang kosong menghilang, langsung tergantikan oleh keaktifan. Dia pura-pura menganggukkan kepalanya dengan malu-malu, dan pergi bersama orang kaya itu tanpa ragu-ragu. Wanita itu bahkan tidak melihat ke arah Zhao Yu saat dia pergi. Rasa frustrasi Zhao Yu sudah tak tertahankan. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap dengan marah saat pasangan licik itu pergi dan berkata pada dirinya sendiri, dasar penggali emas. Semakin jarang aku melihat mereka, semakin baik. Namun saat dia menatap, dia melihat seorang pria duduk di bar. Pria itu mengenakan jaket anti-angin hitam dan topi bisbol. Kepalanya menunduk,
dan kerah jaketnya terangkat, menutupi sebagian besar wajahnya, hanya memperlihatkan dua matanya yang muram. Pandangan lelaki itu tak lepas dari si penggali emas yang baru saja minum, kini setelah si cantik pergi, pandangannya mengikuti si wanita ke kejauhan, seakan sangat terpesona. Karena si cantik meninggalkan sisi Zhao Yu, saat mata pria asing itu mengikuti wanita itu, tatapan matanya dan Zhao Yu tiba-tiba bertemu. Apa yang kau lihat? Zhao Yu mengira pria itu sedang mengejeknya, dan langsung mengacungkan jari tengah padanya. Pria berjaket itu bergetar sedikit seolah terkejut, lalu segera berdiri dan pergi, menghilang dalam beberapa saat. Zhao Yu memesan salah satu koktail termurah, ingin menghilangkan dahaganya sendiri, tetapi pikirannya segera tertuju pada masalah yang sangat penting. Astaga, orang yang pakai jaket itu, mungkinkah orang itu? Bab 4, item tak terlihat. Mungkinkah benar-benar ada kebetulan seperti itu di dunia? Zhao Yu mencoba meyakinkan dirinya sendiri sebaliknya, dia mungkin terlalu banyak berpikir. Tidak mungkin. Dia baru saja selesai mendengarkan pengarahan untuk kasus kriminal pemerkosaan dengan Taser, dan apakah dia benar-benar melihat pelakunya sendiri? Peluang seperti itu pasti lebih kecil daripada memenangkan lotre. Zhao Yu memegang gelas anggur di tangannya, tetapi dia sama sekali tidak bisa minum dengan benar. Pria berjaket itu terlalu mencurigakan. Topi baseball, kepala tertunduk, ekspresi muram, dan perasaan mencurigakan itu. Zhao Yu memikirkan tentang pengarahan kasus ketua kelompok kuping. Korban kasus pemerkosaan Taser semuanya adalah perempuan dengan kebiasaan yang meragukan. Hal itu sangat cocok dengan si penggali emas. Bukan hanya itu, wajah pelaku juga terluka, dan pria berjaket itu menutupi wajahnya dengan kerah bajunya. Mungkinkah itu? Mungkinkah benar bahwa laki-laki yang memakai jaket itu adalah si pemerkosa Taser? Setelah sampai pada pikiran itu, Zhao Yu tidak bisa lagi berdiam diri. Ia pikir meskipun ia salah, ia tetap harus memeriksanya. Ia meletakkan gelas anggurnya dan segera pergi ke arah di mana lelaki berjaket itu berlari. Pintu keluar bar itu berupa pintu besi kecil yang polos, mirip dengan pintu masuknya. Zhao Yu bergegas keluar dan langsung muncul di sebuah gang sempit dan gelap. Saat itu sudah pukul 10 malam, dan gang itu sunyi senyap. Zhao Yu melihat ke kedua arah. Dengan memanfaatkan cahaya bulan, dia dengan cepat melihat bayangan seseorang yang berlari melewatinya di sebelah kanannya. Hah! Zhao Yu terdiam sejenak, kini ia semakin curiga. Ia pun segera berlari ke arah itu. Mengejar dan dikejar adalah keahlian Zhao Yu sebelumnya. Dia tidak hanya cepat, tetapi juga lincah, dan tidak ada suara dalam pengejarannya. Bayangan itu telah menghilang ke gang kecil dan gelap lainnya. Gang itu mengarah lurus ke tempat parkir. Ketika Zhao Yu berjalan melewati tong sampah hijau, dia tiba-tiba melihat seseorang tergeletak di tanah. Itu adalah orang kaya yang baru saja pergi bersama si penggali emas. Tetapi saat ini, dia terbaring telentang, pingsan sepenuhnya. Astaga, Zhao Yu tercengang. Melihat pria itu tergeletak kaku di tanah, Zhao Yu yakin 80% bahwa pria itu baru saja pingsan dengan Taser. Jika pria sudah disetrum, lalu bagaimana dengan wanita? Zhao Yu menundukkan kepalanya dan menatap ke dalam kegelapan. Dia tidak bisa melihat apapun, tetapi dia mendengar suara langkah kaki dari sudut di suatu tempat di depan. Bunda Suci Yesus. Apakah dia benar-benar mengenai sasaran? Zhao Yu tidak dapat menahan rasa gugupnya. Ia menoleh ke samping lagi dan dengan mudah melihat sebuah tongkat pendek, yang kemudian diambilnya. Dia berjingkat-jingkat ke sudut dengan gugup, dan menjulurkan kepalanya. Tiba-tiba dia melihat pria berjaket dari bar di lantai sedang mengutak-atik sesuatu. Ketika melihat lebih dekat, Zhao Yu dapat melihat si penggali emas telah terjatuh ke tanah, dan laki-laki yang mengenakan jaket sedang tergesa-gesa melepaskan pakaiannya. Mata Zhao Yu melotot. Tidak ada pertanyaan lagi sekarang. Apa yang terjadi di hadapannya menjelaskan semuanya. Pemerkosa Taser yang berusaha keras ditangkap polisi saat ini berada tepat di depannya. Baiklah, nak, Zhao Yu berpikir dalam hati. Bertemu denganku di sini hari ini, kau seharusnya menganggap dirimu tidak beruntung. Sudah waktunya untuk melenyapkan musuh masyarakat. Memukul orang adalah keahlian Zhao Yu. Ia melangkah maju dengan satu langkah cepat,
dan sebelum pria berjaket itu sempat bereaksi, Zhao Yu menghantamkan tongkat itu ke belakang kepalanya. Zhao Yu memang kuat sejak awal, tetapi ia bahkan lebih kuat saat menggunakan tongkat itu. Dengan suara berderak keras, tongkat itu bahkan patah menjadi dua. Pria berjaket itu tidak menduga akan disergap, dan melompat kaget. Ia kemudian menatap tajam ke arah Zhao Yu dengan tatapan yang sangat jahat, taser di tangannya bergetar mengancam. Tidak mungkin, pikir Zhao Yu. Ia seperti tersambar petir, dan menatap kosong ke arah pria berjaket itu. Bagaimana mungkin pria itu tidak terluka? Apakah kulitnya terbuat dari besi atau semacamnya? Akan tetapi, lelaki yang memakai jaket itu melotot ke arah Zhao Yu selama 2 detik lagi, lalu matanya berputar ke belakang, kakinya menyerah, dan dia terjatuh ke tanah dan pingsan. Zhao Yu menghela napas panjang lega, lalu cepat-cepat mengeluarkan ponselnya. Tanda hubung. 1 jam kemudian, Zhao Yu kembali ke kantor polisi. Saat ini, kantor itu bahkan lebih riuh daripada sebelumnya. Semua penyelidik dengan gelisah menunggu hasil perbandingan. Mata Li Bei ini yang besar dan imut terbelalak saat dia mengacungkan jempol. Senior, kamu hebat sekali. Menangkap penjahat sendirian. Jadi, ketika kamu bilang ingin libur, apakah itu untuk menyembunyikan niatmu yang sebenarnya? Katakan pada kami, apakah kamu sudah menemukan informasi tentang penjahat itu sejak lama? Dia tidak yakin mengapa, tetapi Zhao Yu tidak punya perasaan apapun terhadap gadis-gadis cantik seperti Li Bei ini. Mungkin karena bentuk tubuhnya yang tidak menarik, atau karena dia terlihat terlalu muda, atau mungkin terlalu biasa-biasa saja. Melihatnya berbicara tanpa henti, Zhao Yu agak kesal dan berkata, bisakah kamu membuatkan kopi untukku? Tentu. Li Bei ini tidak bisa lebih bahagia saat dia berlari menuju ruang istirahat. Pada saat ini, Liu Changhu tidak berbicara kepada siapapun secara khusus. Jangan terlalu senang terlalu dini. Kami masih belum yakin apakah kami menangkap penjahatnya atau tidak. Jika itu adalah kesalahan, seseorang dalam masalah besar. Perkataan itu jelas ditujukan kepada Zhao Yu, tetapi saat ini, Zhao Yu kelelahan, dan mengabaikannya begitu saja. Namun, tepat saat Liu Changhu selesai, pemimpin kelompok kuping dengan gembira berlari ke lobi dan berseru, kawan-kawan. Hasilnya sudah keluar, darah dan urin cocok, begitu pula jenis taser. Kita dapat dengan yakin mengatakan bahwa orang ini adalah pelaku kasus pemerkosaan dengan taser. Kasus ditutup. Mendengar ini, seisi kantor bertepuk tangan, ada yang senang, ada yang gembira, dan ada yang cemburu, namun mata semua orang tertuju pada Zhao Yu. Baru sejam yang lalu, Zhao Yu bertengkar dengan wakil kapten karena meminta hari libur. Tidak seorang pun dapat menduga bahwa hanya sejam kemudian, orang yang memecahkan kasus dengan begitu cepat adalah Zhao Yu. Semua orang pasti bingung. Semua orang bertanya-tanya metode apa yang digunakan Zhao Yu untuk menangkap pelakunya. Yai, hebat sekali, perwira Zhao. Li Bei ini meletakkan kopi di depan Zhao Yu, memujinya dengan gembira, selamat. Setelah kamu mendapatkan uang hadiahmu, jangan lupa ajak kami makan. Hadiah uang. Zhao Yu berpikir kembali, memang, unit investigasi punya aturan. Biasanya petugas yang menangkap penjahat akan diberi hadiah uang berdasarkan situasinya. Tidak hanya itu, hadiah itu juga akan dicatat dalam catatan mereka, yang sangat membantu mereka dalam promosi atau ujian di kemudian hari. Ada uang yang bisa didapat dengan menangkap penjahat. Bagus. Sudut mulut Zhao Yu terangkat, dan dia melirik wakil Kapten Liu. Liu Changhu awalnya tidak senang. Melihat Zhao Yu mengejeknya, dia menyilangkan tangannya, tidak berbicara lagi. Taser milik pelaku dimodifikasi sendiri. Tegangannya mencapai 30.000 volt yang dapat langsung melumpuhkan seseorang. Pemimpin kelompok kupin melanjutkan, nama pelaku tidak diketahui. Kami hanya tahu bahwa ia adalah siswa sekolah menengah atas, tetapi ia bisa saja berhenti sekolah. Karena cederanya, pelaku saat ini berada di ruang gawat darurat sambil diawasi, dan saat ini tidak dapat diinterogasi. Zhao kecil, seranganmu agak terlalu kuat. Apa? Terlalu kuat? Kau sudah mengatakannya. Taser 30.000 volt. Bagaimana mungkin aku tidak melakukannya? Zhao Yu berbicara dengan percaya diri,
Jika aku tidak membuatnya pingsan, akulah yang akan mendapat masalah. Dokter berkata karena satu pukulan itu, dia mungkin butuh 2 hingga 3 hari untuk sadar kembali. Kuping tersenyum, tidak berniat menyalahkan Zhao Yu. Dia menoleh ke Liu Changhu dan bertanya, "Wakil Kapten, malam ini kami butuh seseorang yang bertugas di rumah sakit, bisakah Anda mengaturnya?" Liu Changhu mengangguk, tetapi matanya berbinar dan dia buru-buru menoleh ke Zhao Yu. "Baiklah, Zhao kecil, karena kamu sudah menangkap orang itu. Malam ini, bagaimana kalau kamu bekerja lebih keras dan menjaga pelakunya juga?" "Ah," Zhao Yu mengabaikannya begitu saja, meregangkan tubuhnya, lalu berbicara dengan malas, "Aku lelah, kalian bisa melakukan apa saja. Aku sudah menangkap pelakunya untuk kalian. Aku akan pergi dan tidur siang sekarang." "Aha, kau," wajah Liu Changhu berubah marah. "Zhao Yu, ini kantor polisi. Kami punya aturan sendiri, sikap macam apa itu? Apa, kau menangkap penjahat, dan sekarang kau menjadi raja dunia? Kalau kau tanya aku, kau mungkin hanya beruntung, jadi apa yang bisa dibanggakan?" "Oh benar, tadi, siapa yang bilang mereka tidak peduli menjadi polisi?" "Siapa?" Liu Changhu berbicara dengan penuh semangat, tetapi tersendat ketika melihat Zhao Yu meraih cangkir kacanya, yang masih terisi kopi. Ia tersentak, lalu secara refleks mundur, bersembunyi di balik sisi bilik. Zhao Yu segera mengambil gelas kaca itu, lalu mengangkatnya ke mulut dan meneguknya, sama sekali tidak berniat melemparnya. Dengan ini, Liu Changhu merasa makin canggung bersembunyi di balik meja. Zhao Yu ingin menggoda Liu lebih jauh, tetapi saat kopi memasuki perutnya, sebuah suara yang jelas dan renyah tiba-tiba berbicara, "Petualangan hari ini telah selesai. Persentase penyelesaian, 75%. Selamat, memperoleh satu benda tak terlihat, mohon terima." Bab 5, Permainan Roulette lainnya. Suara yang lain. Lagi, Zhao Yu terkejut. Ia ingin mendengarkan lebih saksama, tetapi suara itu menghilang tiba-tiba seperti datangnya, kembali sunyi. "Hadiah." Lelaki itu hanya ingat kata hadiah. "Hadiah, hadiah, di mana kamu?" Tepat saat ia memikirkan kata itu, pikirannya tiba-tiba menampilkan gambar virtual. Ada bola hitam kecil dan bulat yang ditampilkan pada gambar dalam 3D. Zhao Yu mengklik bola hitam itu menggunakan pikirannya, dan sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepalanya, "Alat penyadap tak terlihat. Sekali pakai." Setelah dipakai, alat ini bisa digunakan untuk menguping secara tak terlihat, sama sekali tidak terdeteksi. Bertahan selama 48 jam. Apa? Zhao Yu bingung dengan pengenalan yang tiba-tiba itu, dan buru-buru mengklik bola itu lagi, menyebabkan suara di kepalanya memutar ulang deskripsi alat penyadap tak terlihat itu. "Petugas Zhao, saya memasukkan 2 kantong gula ke dalam cangkir kopi ini lagi." Li Bei ini memperhatikan ekspresi Zhao Yu yang linglung, dan berasumsi bahwa dia hanya terlalu menikmati kopinya. Zhao Yu langsung tersadar kembali ke dunia nyata, dan merasa cemas dengan suara keramaian di sekitarnya. Ia ingin mencari tempat yang lebih tenang dan merenungkan perkembangan baru ini. Mengabaikan ketidaksenangan Liu Changhu dan Li Bei ini, ia berdiri dan meninggalkan kantor. Namun, saat keluar dari ruangan, dia berhadapan langsung dengan Kapten Jing Zhenbang. Zhao Yu tidak pernah dekat dengan kapten itu, jadi dia menundukkan kepalanya dan mencoba berjalan melewatinya. Tanpa diduga, Kapten Jing menghalanginya pergi dan bertanya, "Zhao Yu, bukankah kamu bilang ingin mengambil cuti? Kenapa kamu malah menangkap penjahat itu?" Kapten bertanya dengan sangat serius, "Saya tidak mengerti. Bagaimana kamu tahu bahwa pelakunya akan muncul di tempat itu malam ini?" "Kapten Jing, saya benar-benar tidak enak badan hari ini. Bisakah saya memberitahu Anda lain waktu?" Zhao Yu berbicara cepat dan mencoba pergi lagi, tetapi Kapten Jing tiba-tiba menepuk pundaknya dan berbicara dengan bijak, "Zhao kecil, tidak peduli apapun, jika kamu bisa menangkap penjahat, maka kamu layak mendapatkan seragam yang kami kenakan. Kerja bagus. Teruskan kerja bagusmu." Perkataan Kapten Jing mengejutkan Zhao Yu. Dalam ingatannya, kapten yang tegas dan keras itu jarang memuji siapapun. Apa yang salah dengannya hari ini?
Kapten Jing masuk ke kantor setelah selesai berbicara dengan Zhao Yu. Begitu dia memasuki ruangan, keluhan Liu Changhu yang tidak bermaksud baik mulai terdengar lagi. Zhao Yu tidak mau berdebat lagi, dan langsung menuju asramanya sendiri. Meski secara teknis merupakan asrama, kamar tersebut lebih mirip kantor kecil di belakang gedung utama. Ruang tamunya kecil dan digunakan bersama oleh 3 orang, dan bahkan tidak ada kamar mandi pribadi. Teman sekamar Zhao Yu adalah 2 orang rekan kerjanya dari bagian patroli. Teman sekamar yang lebih muda baik-baik saja, tetapi yang lebih tua memiliki masalah mendengkur keras setiap malam benar-benar membuat sakit kepala. Beruntunglah si tukang morok itu mendapat giliran jaga malam hari ini, kalau tidak, Zhao Yu pasti akan tidak bisa tidur semalaman. Saat itu sudah pukul 4 pagi, hampir fajar. Zhao Yu kembali ke asramanya, tetapi pergi tidur tanpa membersihkan diri. Ia naik ke tempat tidurnya tepat setelah melepas sepatunya, siap untuk tidur. Namun, malam petualangan ajaib ini telah membuatnya tidak bisa tidur. Pertama, dieksekusi dengan suntikan mematikan, lalu menyeberang ke dunia lain, menukar identitasnya sepenuhnya, dan memperoleh sistem misterius serta hadiah item. Semua kejadian aneh ini berputar-putar dalam benaknya tanpa henti, mencegahnya tidur. Terutama sistem keajaiban yang aneh ini. Zhao Yu merasa bahwa keberuntungannya yang luar biasa hari ini, menangkap pemerkosa Taser, bukanlah suatu kebetulan yang aneh, tetapi diatur oleh sistem keajaiban. Mungkin ketika sistem keajaiban diaktifkan, ada sesuatu yang berubah, yang memungkinkan Zhao Yu secara tidak sengaja menangkap penjahat tersebut. Setelah kasusnya ditutup, sistem bahkan memberitahunya bahwa tingkat penyelesaiannya adalah 70%. Tingkat penyelesaian ini mungkin merujuk pada tingkat penyelesaian misi yang diberikan oleh sistem keajaiban. Dulu ketika dia berada di bar, bukankah dia memilih untuk mengejar pria berjaket itu? Jika dia tidak mengejarnya, apakah tingkat penyelesaiannya bisa jauh lebih rendah? Itu berarti, tidak peduli berapa banyak kesempatan yang diberikan sistem keajaiban kepadanya, pada akhirnya, terserah padanya untuk mengambil kesempatan itu agar bisa berhasil. Memikirkan hal ini, Zhao Yu tidak dapat menahan rasa gembira. Dengan memiliki sistem keajaiban ini, jika ia menemui kasus serupa di masa mendatang, dapatkah ia juga menyelesaikannya secara ajaib seperti yang ia lakukan hari ini? Wah, kalau memang begitu, bukankah aku akan berakhir menjadi detektif mahir? Hadiahnya sangat besar. Baru setelah memikirkan hal itu, dia akhirnya tertidur. Tanda hubung. Sebenarnya, menjadi polisi bukanlah pekerjaan yang mudah. Meskipun sebagian besar unit investigasi kasus utama bekerja hampir semalaman kemarin, sebagian besar orang masih datang bekerja hari ini tidak ada yang mau mengambil cuti dengan mudah. Hal ini karena kasus baru dapat terjadi kapan saja, dan mereka harus selalu siap menghadapinya. Tentu saja, hal itu tidak berlaku bagi Zhao Yu. Keesokan harinya, Zhao Yu baru bangun pukul 10.30 pagi. Akhirnya, ia terbangun karena dengkurannya yang menggelegar, kalau tidak, ia akan tidur lebih lama lagi. Teman sekamar yang lebih tua telah kembali dari shift malamnya, dan dengan senang hati mendengkur. Zhao Yu benar-benar ingin menghajar pria yang mendengkur itu. Dia menggaruk rambutnya yang berantakan dan melihat sekeliling. Kamar itu berantakan, belum lagi baunya, jelas bukan tempat yang layak untuk ditinggali. Melihat ini, Zhao Yu tiba-tiba punya ide hidup seperti ini sungguh menyedihkan, jadi mengapa tidak menyewa rumah lain mulai hari ini? Karena dia tinggal di asrama polisi, Zhao Yu yang tua sering diberi tugas tambahan oleh penyidik senior. Jika dia pergi, tentu saja dia bisa terhindar dari masalah seperti ini. Selain itu, Zhao Yu yang sekarang masih belum menggunakan identitas barunya. Pergi bekerja masih bisa ditoleransi, tetapi jika dia harus tinggal di kantor polisi juga, itu akan terlalu canggung. Pertama ke kamar mandi, lalu ke kamar mandi, Zhao Yu tidak begitu ingin membersihkan diri. Setelah menyisir rambutnya yang basah, pria itu langsung menuju kantor polisi. Dia tidak pergi untuk bekerja, tetapi hanya ingin menggunakan komputer di kantor untuk mencari rumah sewa yang bagus. Saat menaiki tangga, dia berpapasan dengan beberapa petugas yang sedang merokok di sepanjang jalan. Bau asap rokok membangkitkan kecanduannya sendiri.
Berhenti di sebuah sudut di tangga, Zhao Yu mengeluarkan rokok yang telah disita dari sopir taksi, dan menjuntaikan satu di mulutnya sambil menyalakannya. Hasilnya sesuai dugaan, hanya dengan satu tarikan napas saja, ia kembali batuk hebat. Namun di sela-sela batuknya yang keras, sebuah suara yang jelas terdengar lagi di kepalanya, sistem keajaiban diaktifkan, sedang mengacak. Ya Tuhan, kali ini Zhao Yu lebih siap. Begitu mendengar suara itu, dia fokus pada kata-kata itu, dengan hati-hati mencoba mengingat setiap kata. Heksagram Dui Sun. Dui, untuk danau, dan Sun, untuk angin. Angin di danau menghasilkan gelombang kecil. Berlayar dengan lancar, apapun pilihan jalan Anda. Suara itu berhenti begitu kalimatnya selesai. Meskipun Zhao Yu berusaha sekuat tenaga untuk mengingat, dia tetap tidak dapat mengingat banyak hal. Satu-satunya hal yang dia ingat adalah angin dan berlayar dengan lancar. Kata terakhir khususnya membuat Zhao Yu merasa jauh lebih baik. Sepertinya permainan roulette ini memperlakukannya dengan baik. Meskipun dia tidak begitu memahaminya, dia tetap menghubungkannya dengan roulette. Mungkinkah sistem keajaiban ini menggunakan semacam roda roulette? Jika demikian, maka ia harus menelitinya dengan saksama, sehingga ia akan siap ketika keberuntungannya mengecewakannya. Bab 6, Opini Profesional. Roulette. Roulette lainnya. Zhao Yu tidak dapat menahan rasa gugupnya. Apa yang telah direncanakan sistem keajaiban untuknya kali ini? Dia buru-buru memeriksa hadiah yang diperolehnya kemarin, penguping tak terlihat masih ada di sana. Tidak diragukan lagi, benda ini dibuat untuk menguping. Benda itu sama sekali tidak terdeteksi, dan jelas merupakan benda yang berharga. Zhao Yu berjalan kembali ke kantor, tetapi melihat bahwa kantor itu tidak terlalu ramai seperti sebelumnya. Hanya ada beberapa penyelidik yang bekerja di bilik mereka. Orang-orang seperti Liu Changhu dan Kuping tidak ada di sana. Melihat kedatangan Zhao Yu, beberapa penyidik tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap pria itu dengan canggung. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, kemarin Zhao Yu benar-benar tidak seperti biasanya. Pria kekanak-kanakan yang biasanya pendiam itu telah bertindak seperti penjahat yang kejam, tetapi kemudian berhasil memecahkan kasus pemerkosaan dengan taser sendirian. Sulit untuk dibayangkan. Namun Zhao Yu tidak peduli dengan tatapan orang-orang itu, dan langsung menuju komputer kerjanya. Tetangganya adalah Zhang Jingfeng dan Liang Huan, keduanya bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus-kasus lama. Yang disebut kasus-kasus lama adalah kasus-kasus yang terjadi lama sekali, tetapi masih belum terpecahkan. Sebagai bagian dari unit investigasi kasus utama, kasus-kasus ini tentu saja sangat penting, biasanya melibatkan perampokan atau bahkan pembunuhan. Dalam kasus-kasus ini, karena waktu penyelesaian yang lama, sebagian besar bukti atau personel penting cenderung menghilang, sehingga meningkatkan kesulitan kasus secara drastis. Beberapa kasus dapat dibiarkan tidak terpecahkan selama lebih dari 20 hingga 30 tahun tanpa petunjuk. Karena itu, Departemen Investigasi Kasus Lama menjadi salah satu departemen yang paling tidak diminati, dan semua orang terhindar dari pemindahan tugas. Investigasi tidak hanya seringkali tidak membuahkan hasil, tetapi juga seringkali mendapat banyak tekanan dari atasan. Jika tidak ada cukup hasil dalam waktu yang dialokasikan, mereka akan dihukum. Zhang Jingfeng dan Liang Huan adalah sepasang orang yang malang. Karena berbagai alasan, keduanya dipindahkan ke departemen tersebut tahun ini. Saat itu, keduanya tengah melihat-lihat setumpuk foto dan memeriksa beberapa catatan berkas dengan susah payah. Zhao Yu sedang menunggu komputernya menyala, jadi dia mengintip karena penasaran, hanya untuk melihat foto-foto yang semuanya adalah mayat berdarah. Bro, apa-apaan ini? Brutal banget. Tanya Zhao Yu dengan sedikit rasa tertarik. Ini, perkataan Zhao Yu sangat kasar, membuat kedua orang lainnya sulit menerimanya. Ini, Zhao Jingfeng berbicara lebih dulu, ini adalah kasus pembunuhan 10 tahun lalu di daerah pinggiran kota. Korbannya meninggal dengan sangat brutal, disayat 40 kali. Oh, meskipun komputernya sudah menyala, Zhao Yu sudah mulai tertarik dengan kasus itu. Dia buru-buru mengambil sebuah foto, dan mengamatinya dengan saksama. Kasus ini membuat kegaduhan besar saat itu, kata Liang Huan. Korban adalah seorang pengembara yang menganggur, berjalan tanpa tujuan,
belum lagi seorang pecandu judi. Mungkin karena utangnya dengan rentenir, setelah dibacok sampai mati, utang yang harus dibayar, ditulis di seluruh dinding, serta hal-hal seperti, mata ganti mata. Karena kematian yang brutal itu, kasus ini diberi nama kasus pembunuhan geng H. Ya, Zhang Jingfeng melanjutkan, menurut polisi sebelumnya yang menangani kasus ini, darah korban berceceran di seluruh rumah. Istrinya bahkan mengalami masalah mental karena ini. Setelah kasus ini, setengah dari penduduk kota pindah karena takut. Pemerintah harus menjalankan rencana mereka lebih awal dan menghancurkan tempat itu lebih awal. Zhao Yu mengamati gambar itu dengan saksama, dan bertanya, dengan keributan sebanyak ini, mengapa kasusnya masih belum terpecahkan? Zhang Jingfeng mendesah tak berdaya, jika kasus ini sudah ditutup, kita berdua tidak akan menderita di sini sekarang. Awalnya, kantor polisi mengerahkan semua orang, mencari siang dan malam, bahkan berhasil menangkap beberapa geng dalam prosesnya. Namun anehnya, tidak ada sedikit pun identitas pembunuhnya dimanapun. Kasus ini berakhir dengan dingin seperti itu, dan sekarang hanya menjadi masalah bagi Kapten Jing. Dan sekarang, Liang Huan berbicara lagi, area itu sudah dihancurkan. Selain foto-foto ini dan beberapa catatan berkas yang tidak lengkap, kami tidak punya bukti lain. Kemana kami bisa pergi dan menyelidikinya? Ini sudah menjadi kasus yang tidak ada gunanya. Karena sudah hampir 10 tahun, para petinggi terutama ingin kita menyelidiki kasus ini. Zhang Jingfeng menghela napas lagi, jika kita tidak bisa menyelesaikannya, maka kita berdua mungkin akan diturunkan pangkatnya menjadi polisi lalu lintas. Ya, Zhang. Liang Huan tersenyum getir, ayo kita berlatih sekarang. Dia membuat gerakan membanting, hal pertama yang akan kulakukan adalah pergi ke mobil-mobil yang diparkir secara ilegal di dekat gedung apartemenku, dan memberi mereka semua tiket. Hahaha, Zhang Jingfeng tidak dapat menahan tawa, lalu meniru gerakan yang sama untuk pemberian tiket. Katakan, Zhao Yu mengetukkan hidungnya saat dia melihat keduanya, lalu mengambil salah satu foto. Kak, aku punya beberapa hal untuk dikatakan, tidak tahu apakah aku harus. Teruskan. Zhang Jingfeng berkata, kita sudah terima takdir kita saat ini. Itu, Zhao Yu mengernyitkan alisnya, begini, menurutku kasus pembunuhan geng H ini tidak benar, atau setidaknya namanya salah. Apa? Dua orang lainnya tampak terkejut, saling bertukar pandang. Kalian salah paham, geng sungguhan tidak akan beroperasi seperti ini. Zhao Yu menunjuk foto itu, dan mulai menganalisis, pikirkanlah. Jika kalian berutang banyak uang padaku, apakah aku akan memaksa kalian untuk membayar utang itu, atau langsung membunuh kalian? Liang Huan merenung, jelas, memaksa mereka untuk membayar utangnya. Tepat sekali. Zhao Yu melanjutkan, geng-geng itu hanya mencari uang, tidak ada alasan untuk membunuhnya, melapor ke polisi. Bahkan jika korban berutang jutaan atau miliaran, mereka pasti tidak akan membunuhnya. Kita punya pepatah pekerjaan, Zhao Yu cepat-cepat mengoreksi dirinya sendiri. Maksudku, geng-geng itu punya pepatah pekerjaan, yang disebut, berusaha keras, cepat mati. Kalau kau menghajar mereka 40 kali, untuk melakukan sesuatu yang brutal, bukankah jelas itu akan menyebabkan keributan besar? Menyebabkan keributan besar seperti itu hanya akan merugikan mereka, tanpa manfaat sebagai balasannya. Zhao Yu melanjutkan, faktanya, geng-geng yang melakukan vandalisme, memecahkan kaca, merusak mobil, dan mengancam wanita atau anak-anak hanya berusaha memaksa orang untuk membayar utang mereka. Kalau kau membunuh mereka tanpa alasan, bagaimana kau akan mendapatkan kembali uangmu? Benar. Mata Zhang Jingfeng berbinar, kenapa aku tidak memikirkannya? Lalu, Liang Huan merenung, sasaran investigasi polisi lama itu salah. Itu tidak dilakukan oleh geng. Bro, bagaimana menurutmu? 40 kali sayatan. Zhao Yu memikirkannya lebih lanjut, pembunuhan hanya butuh 1 kali, tetapi pembunuhnya menebas korban 40 kali. Dugaanku adalah korban dan pembunuhnya punya dendam yang mendalam. Pembunuhnya sengaja membuat ini sangat brutal hanya untuk menyesatkan polisi agar mengira itu adalah kegiatan geng. Ini disebut pengalihan. Oh, masuk akal.
Zhang Jingfeng mempertimbangkan kemungkinan itu, tetapi catatan sudah menunjukkan bahwa korban adalah gelandangan yang menganggur, dan juga pemarah. Dia punya banyak musuh, dan hubungan yang buruk dengan tetangga juga. Untuk menyelidiki sebanyak ini, dia berhenti, kehilangan kata-kata, sulit. Apakah istri korban masih ada? Zhao Yu tiba-tiba bertanya, apakah mereka masih gila? Tidak, Liang Huan mengingat kembali catatan itu dan menjawab, sudah menikah lagi, dan sekarang sudah punya anak. Rupanya dia baik-baik saja. Lalu kenapa kalian tidak bertanya padanya? Jika korban punya musuh, dia pasti tahu. Jika tidak, maka belum terlambat untuk mulai berlatih menilang orang. Zhao Yu kembali ke komputernya sendiri, belum lagi, mungkin istri dan pembunuhnya punya semacam hubungan. Apa? Liang Huan hampir berlutut di depan Zhao Yu dengan rasa terima kasih, maksudmu. 40 potong. Kejahatan karena nafsu mungkin saja terjadi, kan? Zhao Yu mulai mencari informasi sewa di komputernya, kenapa kalian tidak mencarinya saja, tidak seperti. Sebelum Zhao Yu sempat menyelesaikan kalimatnya, Zhang Liangfeng dan Liang Huan bergegas keluar dari kantor. Bab 7, Petualangan Perumahan. Zhao Yu benar-benar tidak punya uang, dia bahkan tidak punya uang untuk membeli data di ponselnya, dan harus mencari informasi sewa rumah di komputer sebagai gantinya. Akhirnya, di antara sekian banyak iklan, ia secara acak memilih beberapa iklan yang dekat dengan kantor polisi. Tanpa mempedulikan jam kerja, pria itu mengenakan jaketnya dan meninggalkan tempat kerjanya. Mengenai penyelidikan Zhao Jingfeng, dia tidak memiliki harapan yang tinggi. Jika beberapa patah kata saja dapat memecahkan kasus lama yang telah mengganggu unit investigasi selama 10 tahun, itu akan menjadi lelucon abad ini. Dieksekusi dengan suntikan mematikan tetapi lolos dari kematian dan menyeberang, dan kemudian memperoleh sistem keajaiban yang ajaib telah membuat Zhao Yu dalam suasana hati yang baik. Saat dia berjalan di jalan, matahari bersinar hangat padanya saat dia berjalan dengan langkah yang lebih bersemangat. Dia mulai menyadari bahwa menjadi seorang penyidik kasus utama mungkin tidak seburuk itu. Menangkap penjahat dan mendapatkan hadiah, belum lagi beberapa hak istimewa. Kehidupan seperti itu sama sekali tidak terdengar buruk. Mungkin lebih baik bertahan sebentar, dan tidak berpikir untuk kembali ke bisnis lamanya dulu. Kemungkinan pertama Zhao Yu menyewa rumah adalah di distrik perbelanjaan dekat kantor polisi. Rumah itu diiklankan oleh sebuah toko bernama Da Feng Ge Fruit Company. Pemiliknya adalah seorang pria pucat dan kekar bernama Jiang Da Feng. Dia sangat ramah dan sering tertawa. Melihat Zhao Yu datang dengan iklan tersebut, dia bergegas maju dan menyambutnya dengan hangat. Ternyata, toko buahnya terletak di dalam sebuah bangunan 3 lantai yang berdiri sendiri. Lantai pertama adalah tokonya, lantai kedua adalah rumahnya sendiri, dan lantai ketiga adalah ruang terbuka seluas sekitar 60 meter persegi. Kebetulan, pria itu ingin menyewakannya. Zhao Yu melihat sekeliling dan memutuskan bahwa dia sangat menyukai tempat ini. Pertama, karena mudah untuk bepergian. Kedua, karena tidak ada tempat memanggang atau tempat makan lain yang dapat mengganggu tidurnya di malam hari. Terakhir, rumah itu bahkan sudah dilengkapi perabotan, sehingga dia dapat langsung menempatinya. Da Feng yang gemuk itu juga dengan nada menggoda mengatakan kepadanya bahwa etalase toko di sebelahnya mirip dengan miliknya, dengan beberapa mahasiswa yang tinggal di lantai atas. Para mahasiswa itu seperti model, jika kamu menyewa kamarku, kamu bahkan mungkin bisa mengurus beberapa masalah pribadimu. Melalui jeruji-jeruji balkon, Zhao Yu memang melihat banyak pakaian wanita yang sedang digantung hingga kering di rak pengering. Wah, tempat yang bagus. Mata Zhao Yu menyipit mendengar ide itu, pikirannya sudah mantap. Tempat yang aku butuhkan adalah tempat ini, sekarang juga. Zhao Yu menanyakan harganya dan langsung terkejut. Rumah itu harganya 2.000 yuan sebulan, dan harus dibayar 2 kali setahun. Saat ini, Zhao Yu tidak akan mampu membayar sebanyak itu. Ada diskon? Tanya Zhao Yu. Da Feng Bro juga sangat lugas dan langsung mengangguk, kalau begitu 1.980 yuan. Kalau terlalu banyak, kamu juga bisa membayarnya secara musiman. Ya Tuhan, Zhao Yu langsung mulai mengumpat, tempat kumuh ini semahal ini. Apakah ini perampokan?
Aku akan memberitahumu sekarang, sebagai polisi, aku bisa menangkapmu sekarang. Apakah kau percaya padaku? Namun Da Feng Bro tahu aturannya, tidak ada salahnya aku menyewakan propertiku. Kenapa aku harus takut padamu? Ini pusat kota, daerah yang sempurna. Belum lagi pemandangan yang memanjakan mata setiap hari. Harga yang kuberikan sudah sangat murah. Kalau kau tidak menginginkannya, tidak apa-apa, aku sudah mengantre untuk mendapatkannya. Ya Tuhan, kau pikir kau siapa? Kalau begitu, aku tidak menginginkannya. Zhao Yu mengumpat dengan marah saat meninggalkan toko buah itu, bergumam pada dirinya sendiri, jika ini adalah kehidupanku sebelumnya, aku pasti sudah mendapatkan banyak orang dan menghancurkan toko ini. Kau harus membayarku untuk tinggal di sana. Zhao Yu meninggalkan toko dengan marah. Suasana hatinya yang baik telah dirusak oleh si gendut bodoh itu. Dia masuk ke toko pangsit dan memakan 3 mangkuk pangsit sebelum dia merasa telah melampiaskan amarahnya. Jika yang satu itu tidak berhasil, maka ia harus pergi ke tempat cadangannya. Rumah yang satunya adalah kamar kos yang disewakan. Untuk sampai ke sana, Zhao Yu harus melewati gang-gang sempit di distrik LC. Daerah ini tampak seperti dunia Zhao Yu sebelumnya. Dia sering berkelahi di gang-gang ini, dan mengenal daerah itu seperti punggung tangannya. Dia dengan mudah menemukan jalan pintas. Tepat tengah hari, para penghuni sedang menyiapkan atau menyantap makan siang mereka. Gang itu hampir kosong. Saat Zhao Yu melewati lorong, dia tiba-tiba melihat bayangan mencurigakan berlari melewati salah satu gang. Zhao Yu tidak yakin mengapa, tetapi dia secara refleks bersembunyi sebelum siapapun yang melihatnya. Anak itu mengenakan topi hijau tua. Tingginya sedang dan kurus, hampir seperti pelajar. Namun, dia tampak sangat gugup, seolah-olah sedang melakukan sesuatu yang meragukan. Menarik, Zhao Yu dulu sering berurusan dengan para penjahat ini, dan mengikuti anak itu karena penasaran. Meskipun anak itu selalu waspada, terus-menerus melihat ke kiri dan ke kanan, Zhao Yu berpengalaman dalam hal sembunyi-sembunyi dan menghindari semua deteksi. Akhirnya Zhao Yu mengikutinya ke sudut yang gelap. Di sana ada seorang pria bertato dengan rambut pirang yang dicat menunggu. Keduanya tidak bertukar kata saat bertemu. Pemuda itu langsung menyerahkan semacam USB hitam kepada pria itu, sementara si pirang mengeluarkan sebuah amplop sebagai balasan. Zhao Yu memperhatikan dari pinggir lapangan. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa mereka berdua pasti sedang melakukan semacam transaksi ilegal. Jika Zhao Yu bergegas keluar sekarang, dia pasti bisa menangkap basah mereka, menambah catatan kriminalnya. Namun, Zhao Yu sudah terbiasa dengan kegiatan semacam ini. Ia tahu ada cara lain yang lebih bermanfaat untuk mengatasinya. Jadi dia hanya menunggu dalam diam di tempat yang gelap sampai si pirang menghilang bersama USB. Zhao Yu kemudian melangkah maju dan langsung menjepit anak muda bertopi hijau itu ke dinding. Diam, polisi. Zhao Yu berbicara dengan percaya diri. Ia berpikir, sekarang aku sudah jadi polisi. Tidak perlu takut. Anak laki-laki itu hampir pingsan saat mendengar kata polisi, dan tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Ketika topinya dibuka, Zhao Yu menyadari bahwa itu sama sekali bukan anak laki-laki, melainkan seorang gadis berambut pendek. Dilihat dari penampilannya yang kekanak-kanakan, paling banter, dia adalah anak sekolah menengah pertama. Zhao Yu terkejut, tetapi tetap menggelapkan ekspresinya dan memarahi, apakah kamu tahu mengapa aku menangkapmu? Gadis kecil itu terus gemetar, dia mengangkat kepalanya dan memohon, Pak Polisi, saya tahu saya salah, saya tidak akan melakukannya lagi. Simpan saja, katakan yang sebenarnya sekarang, atau aku. Zhao Yu berhenti sebentar, lalu mulai lagi, aku akan menelepon orang tuamu. Tidak, gadis itu tampak jauh lebih cemas sekarang, tolong jangan beritahu orang tuaku. Jika ayahku tahu tentang ini, dia akan membunuhku. Zhao Yu melihat gadis itu tidak mengancam dan membiarkannya pergi, tetapi menyambar amplop itu. Ketika membukanya, dia melihat ada setumpuk besar uang tunai. Wah, Zhao Yu mengira amplop itu mungkin berisi uang, tetapi dia tidak menyangka jumlahnya akan sebanyak ini. Dia bertanya kepada gadis itu dengan tergesa-gesa, cepat, uang ini,
bagaimana kamu mendapatkannya? Mendengar ini, gadis kecil itu mulai merengek. Dia meraih lengan Zhao Yu dan memohon dengan menyedihkan, "Tuan polisi. Ini benar-benar pertama kalinya bagiku, tolong lepaskan aku. Aku tahu aku salah, aku tidak akan melakukannya lagi." "Oi, oi, kau membuatku ngiler." Zhao Yu mendorong gadis itu, "Jangan menangis lagi. Pertama-tama, katakan padaku, apa yang baru saja kau berikan kepada orang itu?" Bab 8, Orang yang tak tahu malu benar-benar tak terkalahkan. Rupanya benda yang diberikan gadis kecil itu kepada si pirang itu benar-benar sebuah USB. USB itu berisi nama pengguna dan kata sandi dua akun game, keduanya untuk game yang sedang populer saat ini. Jadi ini hanya tentang pencurian akun game, pikirnya. Zhao Yu diam-diam merasa lega karena dia tidak langsung keluar untuk menangkap basah mereka. Petugas unit investigasi kasus kunci utama keluar untuk menangkap dua pencuri akun game yang menyedihkan. Jika sampai terbongkar, dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Tetapi lelaki itu juga agak aneh karena mengira dua akun game akan bernilai uang sebanyak ini. Menurut gadis itu, ada 10.000 yuan di dalam amplop itu. Itu adalah gajinya untuk beberapa bulan ke depan. "Tuan, ini benar-benar pertama kalinya bagi saya. Uang, saya tidak menginginkannya lagi." Gadis kecil itu masih berbicara sambil menangis, "Bisakah Anda melepaskan saya? Sejujurnya saya tidak akan melakukannya lagi." "Puff," Zhao Yu berbicara dengan kasar, "kesepakatan tadi benar-benar tanpa kata-kata dan lancar, namun kamu mengatakan itu adalah pertama kalinya bagimu." "Aku," gadis kecil itu tidak bisa menjawab. "Katakanlah, jika kamu mencuri akun game, mengapa harus dengan uang tunai? Bukankah lebih mudah untuk melakukan transaksi online saja?" Zhao Yu agak penasaran. "Pak polisi," gadis kecil itu menjawab dengan jujur, "saya masih belum punya kartu jaminan sosial. Saya tidak bisa membuka rekening bank. Lagi pula, transaksi online selalu bisa dilacak." "Oh." Zhao Yu sedikit terkejut, "Tidak tahu, tapi apakah kamu ahli dalam hal ini? Katakanlah, dengan semua uang yang kamu dapatkan dari meretas, apa yang akan kamu lakukan? Membeli lebih banyak peralatan untuk permainan?" "Tidak, tidak." Gadis kecil itu pasti melihat kesempatan karena dia berhenti menangis dan menjawab dengan sangat jujur, "Uang itu untuk biaya pengobatan ibuku. Dia menderita uremia." Zhao Yu mendengus. Jelas dia tidak percaya kebohongan amatir semacam ini. Benar, gadis itu serius. Satu kali pemeriksaan butuh beberapa ribu yuan. Uang hasil penjualan buah ayahku saja tidak cukup. Dia sangat khawatir, dia ingin menyewakan lantai di atas rumah kita. Tunggu. Tiba-tiba Zhao Yu berhenti di tengah jalan. Dia memeriksa gadis itu dengan saksama dan menyadari bahwa gadis itu tampak agak familiar. "Katakan yang sebenarnya, siapa namamu? Dan ayahmu? Jika kau berbohong, aku akan membawamu ke kantor polisi." "Aku tidak berbohong. Namaku Jiang Xiaoxing," jawab gadis itu. "Nama ayahku Jiang Dafeng. Perusahaan buah Dafeng G di Jalan Sun Feng juga rumahku." "Astaga, tidak mungkin." Pikiran Zhao Yu tergantikan oleh tanda seru. Kebetulan terbesar kedua di dunia baru saja mendarat di pangkuannya. Dia baru saja bertengkar dengan pemilik perusahaan buah Dafeng, dan sekarang dia telah memergoki putrinya melakukan kegiatan ilegal. Kebetulan semacam ini pasti tidak ada duanya. Kali ini Zhao Yu tidak lagi meragukan kekuatan sistem keajaiban. Pasti ada hubungannya dengan itu. "Tuan polisi, tuan." Gadis itu melihat Zhao Yu melamun tetapi terlalu takut untuk lari, jadi dia berdiri patuh di depannya dan bertanya dengan lemah, "Katakan, bisakah kau melepaskanku?" "Uang itu? Oh, uang curian. Aku tidak menginginkannya lagi." "Oh." Zhao Yu kembali ke dunia nyata. Melihat amplop di tangannya, dia tiba-tiba punya rencana. Dia buru-buru mengembalikan amplop itu ke Jiang Xiaoxing. "Apa maksudmu kamu tidak menginginkannya? Ini, ambil saja. Tidak apa-apa, karena kita semua berteman. Ini tidak masalah sama sekali." "Oh, kamu," gadis itu malah terkejut kali ini, "kamu kenal ayahku?" Kau lihat." Pikiran Zhao Yu berubah. Ia berkata, "Aku baru saja menyewakan rumahmu.
Sekarang setelah aku tahu situasi rumahmu, jika itu untuk menyelamatkan ibumu, maka aku bisa menutup mata. Tidak perlu khawatir, lanjutkan saja perjalananmu. Benarkah? Benarkah? Gadis kecil itu berdiri di sana dengan tercengang, merasa seolah seluruh pandangan dunianya telah terbalik. Kau tidak mempermainkanku, kan? Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Zhao Yu tersenyum lebar, contoh nyata seseorang dengan agenda tersembunyi. Hehehe, sekadar informasi, aku tahu semua tentang area ini. Jika kamu punya masalah nanti, paman di sini bisa mengurusnya untukmu. Hanya saja, ini, dia menunjuk amplop di tangan gadis itu, kamu lihat. Oh, gadis kecil itu langsung tahu, begitu ya, jadi kamu ingin biaya perlindungan. Zhao Yu buru-buru menutup mulutnya dengan tangannya, biaya perlindungan apa? Kedengarannya tidak sopan. Bisnis ini adalah kerja sama kita. Kamu teknisi, dan aku yang menjalankan bisnis. Karena kita bekerja sama, maka jelas kita harus membagi hadiahnya. Tuan, saya pikir, gadis kecil itu bertanya dengan agak patuh, saya juga mengerjakan urusan bisnis, kan? Zhao Yu mengerutkan alisnya. Tidak apa-apa, lagi pula aku bawahan dalam diskusi ini. Jiang Xiaoxing terus terang dan singkat, kau tidak menangkapku sudah cukup baik. Lalu, berapa banyak yang ingin kau bagi? Aturan di jalan adalah kamu berusia 30, aku berusia 70. Zhao Yu adalah seorang profesional di bidang ini, tapi, karena aku mengenal ayahmu dengan baik, aku akan bersikap baik. Kamu berusia 40, aku berusia 60, bagaimana? Tidak. Gadis kecil itu membantah tanpa daya, ibu saya sangat membutuhkan uang, itu tidak akan cukup. Zhao Yu mengerutkan kening, kalau begitu, 50-50, itu final. Lakukan saja 1 kali setiap bulan. Anak-anak yang kecanduan itu harus diberi pelajaran. Setiap hari, mereka menghabiskan uang orang tua mereka untuk permainan dan peralatan. Mereka pantas kehilangan akun mereka. Dengan begitu, mereka bisa belajar dari kesalahan mereka. Meskipun dia mencoba meyakinkan gadis itu untuk melakukan tindakan yang lebih meragukan, Zhao Yu berbicara seolah-olah mereka berada di pihak keadilan. Cara dia berbicara, penuh percaya diri, menunjukkan betapa dia tidak tahu malu. Jiang Xiaoxing hanyalah seorang anak yang tidak berpengalaman, bagaimana mungkin dia bisa menang melawan Zhao Yu. Pada akhirnya, dia menyerah. 20 menit kemudian, Zhao Yu memegang hadiah 5.000 yuan yang diperolehnya dari Jiang Xiaoxing. Pria itu berjalan kembali ke perusahaan buah Da Feng karena ia berencana untuk menyewakan rumah itu. Ternyata, setelah dia pergi, ada orang lain yang datang ke rumah itu. 2 pemuda telah mengincar properti itu. Ketika Zhao Yu tiba, mereka baru saja membayar sewa. Jiang Da Feng yang gemuk berdiri di sana sambil tertawa sambil membolak-balik tagihan. Berhenti. Zhao Yu segera meraung sambil melangkah mendekat, menyebabkan semua orang melompat. Apa? Situasi macam apa ini? Jiang Da Feng mengangkat kepalanya untuk melihat Zhao Yu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Zhao Yu sudah beberapa inci darinya, berteriak dengan marah, astaga, dasar gendut bodoh. Bukankah kamu bilang kamu sudah menyewakan rumah itu kepadaku? Bagaimana mungkin aku kembali dengan uang itu dan kamu sudah menyewakannya kepada orang lain? Apakah kamu masih ingin hidup? Ekspresi wajah Zhao Yu yang garang membuat kedua pemuda itu takut untuk membuka mulut. Tidak, Jiang Da Feng bingung. Bukankah kau mengatakan kau tidak? Tidak apa-apa. Sambil mengumpat, Zhao Yu memegang sepotong tebu. Lihat ini, kau ingin aku menghancurkan toko bodohmu. Setelah selesai, dia mengarahkan tongkatnya ke dua pria itu, aku akan mengatakannya sekarang, siapapun yang ingin menyewa rumah ini, kalian harus mempertimbangkannya kembali. Aku akan mengawasi setiap gerakan kalian, jika kalian mengalami hal yang tidak menyenangkan. Jiang Da Feng sangat marah dan berteriak, jika kau terus seperti ini, aku akan memanggil polisi. Zhao Yu segera mengeluarkan kartu identitas polisi miliknya. Kau mau menelepon polisi? Pertama-tama aku akan menggeledah tokomu. Baru saja,
Seseorang melaporkan bahwa kau menjual buah busuk. Kedua pemuda itu sudah mengambil uang mereka dan menghilang sebelum Zhao Yu sempat menyelesaikan perkataannya. Jiang Dafeng mengangkat tangannya tanda menyerah. Baiklah, baiklah. Bro, kamu menang. Kalau kamu menang, kamu bisa mengambil alih rumah itu, oke? Dia mendesah pasrah, ya ampun, orang yang tidak tahu malu itu benar-benar tidak terkalahkan. Bab 9, Kasus Tangan Hilang. Saat itu pukul 5.30 pagi, matahari baru saja muncul di balik cakrawala, dan sebagian besar kota masih diselimuti bayangan. KFC di Jalan Jiuhe buka selama 24 jam. Saat ini, hanya ada 2 siswa sekolah menengah yang sedang asyik menonton pengajian pagi. Keduanya duduk di dekat pintu masuk, sambil mengunyah sandwich ayam lezat mereka. Tiba-tiba pintu terbuka. Seseorang masuk ke dalam toko dengan terhuyung-huyung. Seorang wanita mengenakan jaket anti-angin bermerek, namun jaket itu berlumuran darah. Rambut wanita itu berantakan, dan dia jelas kelelahan. Dia hampir jatuh ke tanah saat dia mendorong pintu kaca KFC yang berat. Dia terlatih-tatih dengan susah payah menuju anak-anak sekolah menengah. Suaranya lemah saat dia berteriak sekeras yang dia bisa. Tolong. Kedua siswa SMP itu mengangkat kepala dan hampir berteriak. Mereka mundur beberapa langkah, sambil menjatuhkan susu kedelai mereka karena wanita itu tidak punya tangan kanan. Di ujung pergelangan tangan kanannya hanya ada perban jelek yang penuh dengan darah, namun tangan itu tidak ada di sana. Nyaman. Hore. Pada pukul 7 malam itu, Zhao Yu berbaring di tempat tidurnya yang besar di rumah barunya, merasa sangat nyaman. Meskipun sewanya masih 2.000 yuan sebulan, putri pemilik rumah yang membayarnya sekarang. Kemewahan semacam ini, di mana Anda bisa menemukannya? Hehehe, Zhao Yu tidak bisa menahan tawa. Dengan 5.000 yuan yang ia dapatkan dari Jiang Xiaoxing, setelah membayar sewa rumahnya, dan memberi Jiang Dafeng 4.000 yuan untuk 2 bulan pertama, masih ada 1.000 yang tersisa sebagai uang sakunya. Jiang Dafeng tidak mau repot-repot berdebat dengan Zhao Yu. Selama Zhao Yu membayar sewa, dia menganggap semuanya baik-baik saja dan menyetujuinya. Keduanya menandatangani perjanjian sewa saat itu juga, dan Zhao Yu akhirnya mendapatkan tempat tinggal yang memuaskan. Zhao Yu adalah orang yang sangat licik. Jika dia dengan rakus mengambil seluruh 10.000 dari Jiang Xiaoxing hari ini, maka dia akan menghasilkan banyak uang saat ini. Tetapi kemudian tidak akan ada yang kedua kalinya. Sekarang setelah dia memiliki hubungan kerja sama dengan Jiang Xiaoxing, setiap bulan dia akan mendapatkan sebagian uangnya. Jelas, pilihan kedua lebih menguntungkan. Tentu saja, Zhao Yu tahu bahwa mendorong gadis kecil itu untuk meretas akun game, dan kemudian memasukkan uang itu ke kantongnya sendiri, keduanya melanggar hukum. Apalagi mengingat bahwa dia adalah seorang polisi, pelanggarannya akan lebih parah. Namun, Zhao Yu sekarang tidak benar-benar melihat dirinya sebagai seorang polisi sejati. Dia masih memiliki karakter yang sama sebelum pindah, dan bahkan mempertimbangkan untuk kembali ke profesi lamanya. Hal-hal seperti yang telah dia lakukan kepada Jiang Xiaoxing hari ini bahkan tidak dapat dibandingkan dengan semua hal yang meragukan yang telah dia lakukan di kehidupan lamanya. Berpikir sejauh ini, Zhao Yu dengan nyaman menikmati situasinya, dan bahkan mempertimbangkan bahwa dengan sisa 1.000 yuan, mungkin dia bisa mendapatkan ponsel yang lebih baik. Tepat pada saat itu, sistem dalam pikirannya tiba-tiba berbicara. Suara yang androgini, netral, dan seperti mesin namun sangat jelas berkata, petualangan hari ini telah selesai. Persentase penyelesaian, 79%. Memperoleh 1 perangkat tembus pandang, mohon terima. Lagi, hadiah apa yang dia dapatkan kali ini? Zhao Yu tidak bisa menunggu sedetik pun lagi saat ia bergegas memeriksa pikirannya. Di kepalanya ada bola hitam bundar tambahan. Setelah diklik, suara sistem segera berbunyi, perangkat pelacak tak terlihat, setelah digunakan dapat mencapai kemampuan pelacakan tak terlihat, tidak terdeteksi, bertahan selama 48 jam. Perangkat pelacak tak terlihat. Zhao Yu memikirkannya. Mungkin itu hanya sesuatu yang digunakan untuk melacak orang. Jika Anda menempelkannya pada seseorang, Anda akan langsung mengetahui posisi mereka.
Kali ini Zhao Yu tidak dapat menahan rasa kecewa. Ia mengharapkan imbalan yang lebih baik dari sistem. Seperti beberapa item yang sangat kuat untuk penglihatan sinar X, fase dinding, keterampilan cloning, atau bahkan beberapa jenis kamera tak terlihat atau pil penenang, mungkin. Namun, sejauh ini, alat itu hanya menguping atau melacak. Belum lagi, alat itu memiliki batas waktu. Apa asyiknya? Zhao Yu mulai berpikir lagi. Kali ini tingkat penyelesaian petualangannya adalah 79%. Jika lebih tinggi, apakah dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik? Tetapi bagaimana dia bisa mendapatkan tingkat penyelesaian yang lebih tinggi? Ia pikir mungkin ia harus merestart sistemnya lagi, dan kali ini dengan cermat mengamati apa yang terjadi. Jadi dia mencabut rokoknya, menyalakannya, dan menghirupnya dalam-dalam. Namun anehnya, kali ini dia bahkan tidak batuk. Dia mencoba menghisap beberapa kali lagi, tetapi sama sekali tidak ada reaksi. Hah, apa yang terjadi? Kok bisa nggak berfungsi lagi? Ia menarik napas dalam-dalam berulang kali hingga ia tidak dapat bernapas, namun sistem keajaiban ajaib itu tidak muncul. Pikirannya tenang seperti biasa. Setelah panik sejenak, Zhao Yu menenangkan diri dan mulai menganalisis situasi. Memikirkan kembali 2 kali ia berhasil mengaktifkan sistem dan menyelesaikan petualangannya, ia segera menyadari sebuah kemungkinan, mungkinkah sistem keajaiban hanya dapat diaktifkan sekali sehari. Jadi hari ini dia sudah menghabiskannya, dan harus menunggu sampai besok. Zhao Yu sedang fokus mencari tahu misteri sistem keajaiban ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Dia mengangkatnya dan melihat bahwa itu adalah Li Beini. Halo, petugas Zhao, di mana Anda? Kenapa Anda belum datang juga? Seluruh unit sudah menunggu Anda, kata Li Beini dengan nada mendesak. Ada apa? Mau kemana? Zhao Yu menjawab dengan malas. Tidak mungkin. Li Beini terdengar terkejut. Apa kau tidak menerima pesannya? Kasus tangan hilang. Seluruh tim ada di kantor untuk rapat. Cepatlah datang, cepat. Sambungan telepon terputus, dan Zhao Yu kini melihat pemberitahuan telepon. Karena ada kasus mendadak hari ini, semua orang diminta untuk berada di kantor polisi tepat pukul 7 malam untuk rapat guna menganalisis situasi. Seluruh tim harus hadir di sana. Melihat arlojinya, sudah hampir pukul 7.30. Astaga! Zhao Yu agak gelisah. Kemarin dia tidak tidur, hari ini dia akhirnya bisa memejamkan mata. Tapi bagaimana mungkin ada kasus lain yang muncul tiba-tiba? Dengan nama seperti, kasus tangan hilang, juga. Awalnya, dia terlalu malas untuk pergi. Namun setelah memikirkan nama, kasus tangan hilang, kedengarannya agak menarik. Setelah banyak merenung, dia bangkit dari tempat tidurnya dan menuju kantor polisi. Saat ia memasuki kantor, suasananya seperti baru kemarin. Lobi dipenuhi wajah-wajah khawatir. Semua orang berkumpul di sekitar meja putih, saat ini fokus mendengarkan pengantar kasus dari ketua tim Kuping. Kapten Jin juga ada di sana. Setelah melihat Zhao Yu datang terlambat, ekspresinya menjadi gelap. Wakil Kapten Liu Changhu tersenyum jahat padanya, seolah menunggu untuk melihat Zhao Yu mempermalukan dirinya sendiri. Namun begitu Zhao Yu menerima kopi yang diberikan kepadanya oleh Li Beini, senyumnya langsung membeku. Kali ini, jika kita tidak segera menangkap pelakunya, ketua tim Kuping menunjuk ke papan tulis, pelakunya bisa saja mengulangi perbuatannya dalam waktu yang singkat, dan tragedi ini akan terulang lagi. Zhao Yu baru saja duduk saat pemimpin tim Kuping menyelesaikan perkenalannya, membiarkan Kapten Jin berbicara. Kapten Jin pertama-tama memuji kecepatan kilat unit tersebut dalam menyelesaikan kasus pemerkosaan dengan taser, diikuti dengan menekankan pentingnya menyelesaikan kasus tangan hilang secepat mungkin. Pidato diakhiri dengan pidato motivasi yang mengajak semua orang untuk memperhatikan dan segera menyelesaikan kasus ini. Zhao Yu mendengarkan dengan saksama untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat memahami satu hal pun. Satu-satunya hal yang ia pahami adalah ketika tugas dibagikan. Ia ditugaskan ke kelompok investigasi korban. Pertemuan baru saja selesai, dan Zhao Yu hendak bertanya pada Li Beini mengenai rinciannya ketika jalannya dihalangi oleh Liu Changhu. Hehehe, Liu Changhu tersenyum sinis sambil merendahkan Zhao Yu. Ada apa, Zhao? Tadi kamu terlambat sekali.
Apakah kamu mencari bukti sendiri? Apakah kamu menemukan sesuatu, Tuan Pasukan satu orang? Bisakah kamu memecahkan kasus ini malam ini juga? Bab 10, Taruhan yang dibuat dalam kemarahan. Menanggapi ejekan Liu Changhu, Zhao Yu bahkan tidak berkedip, bukan urusanmu. Setelah selesai, Zhao Yu ingin pergi tetapi sekali lagi dihalangi oleh Liu Changhu. Berhenti. Liu Changhu mengeluarkan sebuah formulir, meletakkannya di depan Zhao Yu. Zhao Yu, sebagai wakil kaptenmu, aku hanya bersikap adil. Hari ini kamu tidak masuk kerja, dan tidak meminta cuti dari pimpinan manapun. Belum lagi, kamu datang ke rapat investigasi setengah jam terlambat. Menurut peraturan, aku harus mencatatmu sebagai orang yang tidak hadir. Zhao Yu mengira itu adalah sesuatu yang penting. Tapi, hanya ketidakhadiran. Dia menatap Liu Changhu dengan malas, tetapi tidak peduli. Namun, Liu Beini dan yang lainnya sangat terkejut, karena di kantor polisi, sangat sedikit orang yang pernah ditandai absen, karena absen memiliki konsekuensi yang berat. Karena para investigator dari unit investigasi kasus utama sering melakukan kerja lapangan dan lembur, kehadiran mereka tidak didokumentasikan dengan sesuatu yang sederhana seperti menandatangani nama mereka di kartu, tetapi sebaliknya, kehadiran mereka dicatat oleh setiap pemimpin tim secara pribadi. Berdasarkan situasi lembur, mereka diberi waktu istirahat yang sesuai. Hal ini memberi sedikit ruang gerak bagi para pekerja. Zhao Yu adalah bagian dari tim A, jadi kehadirannya tentu saja diatur oleh ketua tim A. Namun, ketua tim A, Mao Wei, saat ini sedang cedera dan dirawat di rumah sakit. Dengan demikian, tugas kehadiran untuk tim A untuk sementara diberikan kepada wakil kapten Liu Changhu. Meskipun aturan kehadirannya ketat, masih ada ruang untuk bernapas. Biasanya mengambil cuti sehari di sana-sini adalah hal yang wajar. Kecuali ada kasus darurat, orang-orang biasanya tidak terlalu peduli. Tetapi hari ini, Liu Changhu jelas mempunyai sesuatu terhadap Zhao Yu sehingga memutuskan untuk memberinya tanda absen. Dalam pekerjaan biasa, absen biasanya tidak berdampak banyak, tetapi di kepolisian, absen mencerminkan sikap Anda. Para petinggi memberikan hukuman yang sangat ketat, absen sekali, kehilangan gaji 1 bulan dan dicabut kesempatan menjadi penyidik teladan tahunan, absen 2 kali, dikecam di depan seluruh unit investigasi, dan pada kali ketiga, Anda akan dipindahkan dari unit investigasi kasus utama. Akibat dari ketidakhadirannya tidak dapat diabaikan. Tindakan Liu Changhu yang seperti itu jelas merupakan tindakan balas dendam. Itu bahkan bukan batas tindakan Liu Changhu. Liu Changhu juga mengambil selembar kertas dari lembar absensi dan tersenyum. Oh, juga, tadi malam kamu bertindak gila dan memecahkan salah satu monitor komputer kami. Ini tagihannya, 1.800 yuan. Aku sudah meminta kepada atasan, dan mereka semua setuju bahwa kamu harus membayarnya. Nanti saja serahkan uangnya ke Departemen Keuangan, hei. Melihat Zhao Yu meletakkan tangannya di cangkir kopinya, Liu Changhu buru-buru mundur. Sebaiknya kau jaga sikapmu. Kalau kau bertindak gila lagi, aku akan melaporkanmu atas tuduhan penyerangan. Kantor ini punya kamera, jangan gegabah. Wakil Kapten Liu, Li Bei ini tidak tahan lagi melihatnya, ekspresinya penuh tekad saat berdebat dengan Liu Changhu, tadi malam kita semua melihatnya. Komputer itu tidak dihancurkan oleh petugas Liu. Bagaimana mungkin bukan dia? Liu Changhu menjulurkan lehernya dengan nada merendahkan, jika bukan dia yang menjadi gila, bagaimana mungkin komputer itu bisa hancur? Benar, investigator muda lainnya menimpali, jika bukan karena Zhao Yu yang mendorongku, aku tidak akan menabrak komputer. Ini jelas tanggung jawabnya. Ya, beberapa penyelidik lain memihak Liu Changhu. Suasana di dalam kantor langsung berubah menjadi tidak bersahabat, semua orang siap untuk bertarung. Hehehe, melihat dimulainya perkelahian, Zhao Yu malah tersenyum. Dia meletakkan cangkir kopinya dengan lembut lalu berjalan tepat di depan Liu Changhu, suaranya terdengar tenang. Wakil Kapten Liu, di kampung halaman saya ada pepatah lama, selalu tinggalkan jalan terbuka untuk dirimu sendiri, dan kemenangan akan menjadi milikmu. Apakah kamu ingin melakukannya sejauh ini? Kaulah yang tidak menghormati otoritas. Aku tidak menyukaimu, jadi kenapa? Liu Changhu mengangkat alisnya,
memberikan jawaban yang sangat pasti. Baiklah, Zhao Yu tersenyum, aku, Zhao Yu, tidak takut padamu. Karena kamu tidak takut, maka kamu dan aku bisa bertarung, dan melihat siapa yang akan bertahan lebih lama. Anak kecil, kau, Liu Changhu terkejut, dan butuh waktu untuk mencerna apa yang dikatakan Zhao Yu sebelum membentaknya. Matanya melotot, dasar bajingan kecil, kau pikir kau siapa? Aku wakil kapten unit investigasi kasus utama. Aku takut padamu. Lihat aku akan melenyapkanmu dari muka bumi. Tentu, Zhao Yu menyeringai, bahkan bersiul sedikit, Nozunodi. Aku tidak pernah takut pada otoritas, serang aku. Monitor itu seharga 1.800 yuan, menurutmu aku akan memberikannya padamu. Selain itu, jika kau berani menandaiku sebagai orang yang tidak hadir, pastikan untuk menjaga punggungmu, dan makam leluhurmu. Suatu hari nanti, makam itu akan hilang dan kau bahkan tidak akan menyadarinya. Oh, periksa lemari istrimu, siapa tahu ada yang menaruh kerangka di dalamnya. Rentetan hinaan Zhao Yu mengejutkan bukan hanya Liu Changhu, tetapi juga seluruh tim investigasi. Orang-orang ini belum pernah melihat hinaan kasar seperti itu dalam hidup mereka. Mereka bahkan tidak bisa melawan. Kelompok itu benar-benar bingung harus berbuat apa. Setelah pidatonya yang panjang, ekspresi Zhao Yu tidak berubah, sedangkan Liu Changhu tampak seperti akan terkena serangan jantung, wajahnya merah karena marah. Zhao Yu, kau, dasar bajingan kecil, kau, Liu Changhu mendengus namun tidak ada kata yang keluar. Dia tahu Zhao Yu memiliki temperamen yang buruk, tetapi tidak tahu seberapa terampil Zhao Yu menggunakan bahasa kasar seperti itu. Zhao Yu tersenyum puas. Ia ingin melanjutkan, tetapi pintu kantor tiba-tiba terbuka dan Kapten Jing Zhenbang masuk. Ekspresinya sangat cemas saat ia berteriak pada kelompok itu, apakah kalian pikir ini pantas? Hah! Alis lelaki tua itu terangkat tinggi saat ia berteriak dengan marah pada kelompok itu. Semua orang berada di unit investigasi yang sama. Sekarang setelah ada kasus, orang-orang menunggu kita menangkap penjahatnya, dan kalian punya energi untuk saling bertarung. Citra macam apa yang kalian lukiskan tentang polisi? Melihat lelaki tua itu benar-benar marah, kelompok itu terdiam. Tak seorang pun berani bersuara. Zhao Yu. Jing Zhenbang menoleh ke Zhao Yu dan berteriak, masalahmu, aku sudah mendengarnya. Kalian anak muda terlalu gegabah, cobalah untuk melihat gambaran yang lebih besar, mengerti? Jangan terus-menerus mencoba memecahkan masalah dengan tanganmu, orang-orang akan menertawakanmu. Sini, saat dia berbicara, lelaki tua itu menunjuk ke Liu Changhu, Liu, batalkan ketidakhadiran Zhao Yu. Sudah lebih dari 1 dekade sejak kita memiliki tanda ketidakhadiran. Jika kepala biro tahu, bagaimana aku bisa menghadapi rasa malu? Tapi Kapten, Liu Changhu mulai membantah. Diam, suara lelaki tua itu menggelegar, dan dengan satu tatapan mata, wakil kapten itu terdiam. Kemudian, dia menoleh ke Zhao Yu lagi, soal komputer, kau tidak bisa menghindarinya. Merusak properti publik, dan untuk alasan pribadi juga, ini salahmu. Mendengar ini, wajah Liu Changhu sekali lagi menunjukkan senyum kemenangan. Zhao Yu mengepalkan tinjunya dan hampir berteriak, aku akan membayarmu, tetapi Jing Zhenbang mengangkat tangan untuk menghentikannya, aku selalu berusaha bersikap adil dengan apa yang kulakukan. Nak, saat kau memecahkan kasus pemerkosaan dengan Taser, kau benar-benar mengejutkanku. Bagaimana dengan ini? Kita akan bertaruh. Jika kau dapat memecahkan kasus kehilangan tangan yang kita miliki saat ini, maka komputer itu, aku akan membayarnya untukmu. Apa? Zhao Yu tercengang, dia tidak pernah membayangkan lelaki tua itu akan bertaruh dengannya. Kapten, tidak, mata Liu Changhu menjadi waspada, dan dia berbicara, kami tidak bisa mengganggumu dengan taruhan bodoh seperti itu, bagaimana kalau begini, aku akan bertaruh dengan Zhao Yu saja. Jika Zhao Yu dapat memecahkan kasus ini dalam waktu yang ditentukan, aku akan membayar biaya komputernya. Ah, gila, pikir Zhao Yu. Dia tidak pernah bisa diintimidasi, jadi dia membanting tangannya ke atas meja. Baiklah, Liu bodoh, jangan kembali. Dalam seminggu, aku pasti akan memecahkan kasus ini, kasus tangan hilang ini.